Zoom ini untuk kami boleh bersama-sama mendengar burung rembuk, dan kami boleh bersama-sama sharing dan mendengar pemaparan secara ilmiah, secara kedokteran terkait kondisi yang kami hadapi bersama. Biarlah apa yang boleh kami dengar nanti, apa yang hendak kami diskusikan bersama, ini boleh menjadi hal yang baik, yang berguna bagi kehidupan kami di tengah-tengah kondisi pandemi yang kami hadapi. Berkatilah setiap para narasumber, kami berdoa untuk Dr. Dwi, Dr. Koni, dan Ibu Endang Bandon, dan juga setiap kami yang terlibat pada acara hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa boleh bersama-sama, bersatu padu, untuk kami boleh bersama berjuang menghadapi kondisi pandemi yang kami hadapi bersama ini. Inilah Tuhan, doa dan harapan kami. Biarlah apa yang boleh kami akan ikuti saat ini boleh menjadi hal yang baik bagi hidup kami. Di dalam namamu Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Silakan Dok. Mungkin nggak panjang, kita nggak panjang lebar. Aku pengen sedikit share screen. Nanti akan dilanjutkan juga dengan Dr. Koni. Baik, kita ngobrol pas santai. Aku mau kasih beberapa. Sebenarnya apa sih kita menghadapi pandemi ini kan sebenarnya dari tahun kemarin ya. Tapi kenapa kok muncul ini pandeminya makin lama makin berat gitu ya, lebih cepat dari yang tahun lalu gitu. Nah, sebenarnya memang ini yang kita bilang realitasnya memang bahwa ternyata angka kematian kita DKI Jakarta itu tinggi banget. Ini mungkin maksudnya ini cukup kita nggak heran gitu ya, mungkin karena saking cepatnya mobilitas yang ada terjadi di Jakarta juga bisa menyebabkan hal-hal ini gitu. Sebenarnya kalau dari COVID ini, aku bilangnya tadi Om Alek bilangnya, kok bisa sih kayak waktu itu kok bisa sih saya kena? Kalau saya bilangnya kalau di kedokteran itu tidak ada yang aman sampai semua aman. Jadi jangan pernah merasa aman dulu sampai semua tuh aman gitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang gitu kalau misalnya kita di rumah aman, belum tentu. Kalau kita merasa aman malah kita jadi insecure gitu ya. Sebenarnya secara emergency word-nya kalau untuk pandemi ini adalah tetap waspada, jangan lengah, sama jangan lupa upgrade masker, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, cuci tangan, pola hidup sehat, dan vaksin. Ini memang mengacu pada 5M yang kita selama ini lakukan. Tapi ya itu kadang-kadang kita lengah, namanya juga kalau kita bilang namanya juga lagi hilaf, manusia gitu ya. Muncullah ada kelengahan di dalam misal pada saat kita melakukan 5M itu. Kemudian nah apa sih sebenarnya yang COVID yang beredar di Indonesia tuh sebenarnya ada beberapa varian. Yang varian paling waktu terakhir dan tahun kemarin itu varian Wuhan. Nah kenapa yang sekarang kok tambah lama tambah cepet ya? Ternyata memang varian Wuhan itu katanya daya penularannya ini tuh kalau misalnya orang 1 tahun tertular, 3 orang bisa tertular lagi gitu. Sedangkan pada varian Alpha, kalau 1 orang tertular, maka akan ada penularan 5-4 orang lagi. Nah, kalau si Delta ini ternyata 5-8 orang bisa akan menularkan ke 7 orang lainnya gitu ya. Jadi memang akan menularkan lebih banyak lagi. Kenapa sih kok tambah lama tambah banyak? Itu karena memang varian Delta ini lebih gampang kata dibilang virus ini gampang berada di udara bebas gitu, lebih cepat. Jadi saat kita berbicara itu memang lebih cepat gitu. Memang diharuskanlah memakai masker di rumah. Nah, ini beberapa pertanyaan nih, sering banget saya lagi isoman di rumah ini, pertanyaan yang saya ditelepon, di WA, dok, saya udah ngelakuin protokol, dok, tapi kok masih aja kena, dok, gitu. Kenapa sih, gitu. Nah, kalau kita bilang itu, kan kalau virus itu memang nggak bisa dilihat kasat mata ya, jadi memang kita nggak tahu virusnya di mana, gitu ya. Jadi memang kalau selama ada interaksi dengan orang lain tetap ada resiko saling menularkan. Sebenarnya kita harus evaluasi protokol kesehatan yang sudah dilakukan udah benar belum gitu. Kadang-kadang kita pakai masker udah benar atau belum gitu. Kita lihat dulu kualitas maskernya apa udah fit sesuai di hidung, terus sampai rapet gitu, benar-benar rapet. Terus penggantian masker setiap 4 jam gitu. Dan memang di rumah lebih baik kita memakai masker. Nah, untuk handlingnya, apakah pemakaian maskernya udah benar atau belum? Jadi saran saya, sebelum membuka masker, lebih baik cuci tangan dulu, baru buka masker. Jadi maskernya jangan taruh di meja, jangan taruh di tangan. Lebih baik
apa namanya, kalau ini dimasukkan ke dalam kantong biasanya. Dan jangan lupa kalau misalnya sesudah jangan memakai face shield aja, itu nggak disarankan ya, tidak disarankan apalagi saat ini. Jadi memang kalau masih sering banget turun buka tutup masker itu titik lemah yang dinanti oleh virus masuk ke dalam tubuh kita. Jadi gimana sih, apa sih resiko aktivitasnya bikin dia resiko tinggi? Nah tadi kalau yang di daerah yang tinggi. Ini apanya nih? Kak. Bocor di mute. Oke. Gimana sih, maksudnya kira-kira resiko aktivitas hari-harian yang sering dilakukan? Resiko tinggi kalau misalnya kasus COVID, apalagi di Jakarta itu tinggi sekali. Kemudian kontak erat, misalnya kayak saya dan Dokter Koni, itu serumah, itu resikonya tinggi. Terus misalnya bekerja di sekolah atau tatap muka, menggunakan fasilitas umum. Terus misalnya kalau seperti kita di bergereja gitu ya, di tempat umum, menghadiri upacara, pemakaman, pernikahan, pesta gitu. Terus kumpul-kumpul dengan keluarga yang tidak serumah atau teman gitu ya. Itu resikonya cukup tinggi. Apalagi resiko tinggi kalau misalnya pergi ke mall, pergi rekreasi outdoor. Terus kalau misalnya ke dokter, kayak saya ketemu pasien waktu sebelum ini, tetap risiko saya tinggi. Terus perawatan gigi klinik, olahraga, misalnya memanggil jasa servis apapun, nah itu juga tinggi. Kemudian kalau risiko tinggi juga bilang kalau makan di restoran, berbelanja, transportasi, naik mobil bersama orang yang tidak serumah. Nah, ini semua risiko tinggi. Risiko tinggi. Nah, karena kita semua risiko tinggi, kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan secara benar dan konsisten, atau misalnya kita berada di tempat tertutup atau ventilasi buruk, nah bisa juga muncul kita bisa terinfeksi. Jadi memang meminimalkan resiko adalah dengan 5M tadi, jaga imun, vaksinasi, dan hindari tempat tertutup atau kerumunan. Jadi kadang-kadang saya suka bilang sama beberapa pasien saya ataupun orang yang bertanya kepada saya, ya kita meminimalisir resiko, tetapi kita tetap punya resiko. Jadi harus mindset-nya gitu ya, bahwa kita masih punya resiko, tapi kita meminimalisir semua resiko itu. Nah, untuk tes COVID sendiri itu secara rutin tanpa indikasi bukan bagian dari protokol kesehatan. Karena kalau interpretasinya juga salah, akan membuat juga orang jadi lengah gitu. Oke, jadi memang semua orang itu bakal bisa terinfeksi gitu selama virusnya masih ada, yang seperti saya bilang, all for one for all gitu. Namun kalau kita bisa melakukan protokol, ya kita berharap gitu ya, faktor resikonya itu lebih sedikit gitu. Nah, pertanyaan yang kadang-kadang bilang, yang tadi saya bilang, bubble. Jadi kalau misalnya di rumah bilang, aku saya safe kok dok, saya kan nggak ada ketemu orang. Tapi kan belum tentu orang yang di sekitar kita itu apakah terkena dengan bubble ini enggak gitu. Jadi bisa aja kamu safe, tapi di sekitarnya kamu ini tidak safe. Ini lingkaran sosial sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang masih suka menutup mata akan hal itu. Jadi masih pikirnya di sini gitu ya. Nah, terus hal yang sering ditanyakan kadang-kadang sama saya itu, dok, maskernya yang harus saya beli tuh yang kayak gimana sih dok gitu. Masker yang harus dibeli sebenarnya sebenarnya dibilangnya efektivitas masker ini mencegah penularan, makanya harus tepat memakai masker. Yang tepat tuh bagaimana? Nah, kalau misalnya yang rendah konsentrasinya kayak ruang terbuka, kayak sirkulasi udaranya bagus gitu ya, itu boleh kita pakai masker yang disposable, di ini sekarang pakai 2 masker dengan masker kain gitu. Jadi memang agar lebih secure gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kerjanya kayak saya di rumah sakit atau di rumah yang karena saya positif COVID, saya harusnya pakai N95 atau KN94 atau juga boleh masker double gitu. Jadi memang tempat yang tinggi itu ya tadi transportasi umum, berada di ruang tertutup, atau kita punya lansia itu wajib pakai masker double atau masker KN95 atau 94 gitu. Nah, sebenarnya ada pertanyaan lagi juga. Dok, apakah boleh nggak sih dok kalau turunin masker ke dagu kalau nggak dipakai gitu?
sebenarnya sampai saat ini sih masih banyak ya orang yang suka misalnya pakai masker tutup buka tutup buka tutup. Dibilangnya sih memang kadang-kadang masyarakat bilangnya ini nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini hal yang nggak boleh dilakukan ya. Kalau misalnya kamu positif gitu, bisa juga leher yang beresiko ada dropletnya nempel di leher gitu. Jadi bisa aja beresikonya nanti pas yang di sini nempelnya ke sini pas kita masukin. Kalau misalnya kita nggak terkena ya kita nggak tahu ya, karena virusnya kan saking kecilnya sangat milimeternya gitu, ya bisa masuk ke dalam hidung atau mulut gitu. Jadi sebenarnya untuk menurunkan menurunkan masker ke dagu sama dengan menyentuh masker. Kalau menyentuh masker, pasti akan ada kontaminasi masker, kemudian pasti akan maksudnya virusnya itu bisa nempel gitu ya. Sebaiknya ini tindakan yang tidak dianjurkan. Jadi memang kontaminasi masker dan tangan menyentuh wajah itu adalah suatu resiko penularan, makanya peningkatan COVID juga meningkat gitu. Yang seharusnya dilakukan, misalnya kalau nggak pakai masker, kita mau makan, kita mau minum, lepas maskernya. Cara lepas masker yang benar, pegang tali maskernya, kemudian hindari menyentuh area masker lainnya. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, apalagi kalau nggak cuci tangan. Harus wajib cuci tangan setelah membuka ataupun sebelum membuka dan setelah membuka masker. Jadi dua-duanya itu lebih secure gitu ya. Terus gimana sih naruhnya? Bisa taruh maskernya itu di di kantong yang kering, kayak kantong paper bag atau kantong-kantongan yang kain jala gitu, mesh fabric bag gitu, atau juga sebenarnya bisa ditaruh di plastik atau pokoknya yang benar-benar emang punya kamu buat kamu, dikasih nama nanti gitu. Jadi memang untuk menurunkan masker di dagu itu tidak disarankan, dan memang dianjurkannya untuk penyimpanannya biasanya yang ada mesh fabric, jadi yang ada bolong-bolongnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau makan atau mau minum itu bisa ditaruh di situ. Jadi kalau dari saya jangan sepelekan masker, gunakan masker yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa 5M. Oke. Oke, Kon. Silakan, Kon. Oke, terima kasih Dokter Dwi. Saya lanjutkan ya. Nah, ini kan berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan ya. Jadi hal yang sering ditanyakan adalah, nih, kemarin kok swab PCR hasilnya positif ya, ternyata besoknya swab PCR di tempat lain ternyata hasilnya negatif, atau sebaliknya, kemarin hasilnya negatif, kok saya periksa di tempat lain, besoknya saya positif sih dok, wah nih kayaknya main nih, kayaknya laboratoriumnya nih, kayaknya nyari untung nih di COVID kan nih, jangan ya. Nah, apa itu PCR? Jadi gini, mungkin kita bikin mindset-nya dulu. Jadi PCR itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya virus. Jadi dia hanya mendeteksi adanya virus. Dia tidak bisa menentukan apakah virusnya mati, apakah virusnya hidup. Jadi bisa bangkai juga bisa ditangkap, ataupun virus hidupnya juga bisa ditangkap. Nah, yang dinamanya di kedokteran itu, kita menganggap bahwa tidak ada yang namanya 100% alat bisa mendiagnostik. Paling tinggi itu 99%. Ya, jadi yang namanya 100% itu hanya punya Tuhan yang bisa mendeteksi. Kalau ini PCR masih buatan manusia, sehingga pasti masih ada human, bukan human error ya, karena ini dibuat oleh human, jadi masih ada technical errornya. Masih ada kemungkinan bahwa ini bukan, atau misalnya kayak kemungkinan positif palsu atau negatif palsu, nanti akan saya jelaskan. Nah, PCR ini adalah salah satu sebelumnya Kak. Nah, metode ya yang keberadaan materi genetiknya itu. Nah, sampel pemeriksaan PCR ini dengan swab atau usap hidung yang diambil dari nasofaring, belakang hidung, ataupun dari orofaring. Jadi memang diambilnya dari saluran pernafasan. Nah, beda lagi katanya gini. Ada pertanyaan juga mungkin saya tambahkan. Kayak, dok, kalau saya vaksin berarti saya dimasukkan dong virus COVID-nya. Berarti kalau saya swab bisa negatif, berarti kalau saya swab positif, dok? Enggak, karena itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Kalau misalnya memang kita terinfeksi, ingat, salah satu jalan masuk daripada COVID hanya lewat saluran pernafasan, tidak dari saluran lain, tidak dari telinga, ya. Tapi bisa mukosa juga bisa ya, dari mata, ya, dari hidung, dari mulut, gitu, bisa. Tapi kalau bisa telinga dan sebagainya itu nggak akan ada. Jadi kalau misalnya mengapa kita ngambil spesimennya daripada di saluran pernafasan? Karena dia adalah pintu utama. Next.
Nah, apa saja kemungkinan kesalahan dari hasil pemeriksaan PCR yang mungkin terjadi? Ada yang pasti banyak nih beredar ya, false negatif, false positif. Nah, kalau false negatif, false itu namanya palsu. Jadi negatif palsu. Jadi hasil PCR-nya negatif, namun sebenarnya pasiennya itu lagi terinfeksi COVID. Jadi menurut alatnya dia tidak mendeteksi COVID, tapi sebenarnya pasiennya sedang ada SARS-CoV-2 di dalam tubuhnya. Nah, kalau false positif atau positif palsu, dia hasil PCR-nya positif, namun sebenarnya pasiennya nggak lagi terinfeksi COVID. Nah, apa saja sih penyebab kesalahan dari hasil pemeriksaan PCR? Nah, kalau dia negatif palsu, biasanya karena masalah teknis. Pertama, skill yang mengambil. Biasanya makanya kenapa dokter-dokter yang mengambil itu biasanya harus terdaftar. Biasanya mereka juga ada pelatihan. Nah, kenapa juga makanya kita tidak pernah menyarankan untuk swab sendiri. Walaupun mungkin dijual di online store dengan harga lebih murah, kami tidak menyarankan. Kenapa? Satu, skillnya belum tahu dan tidak bisa membaca hasilnya. Jadi buat apa beli-beli untuk sesuatu yang mungkin tidak bisa dibaca dan hasilnya belum tentu benar. Ya. Kemudian transportnya, misalnya dari dia ngambil dari rumah sakit harus misalnya labnya di mana. Nah, itu harus juga tuh diperhatikan dalam transportnya. Kalau misalnya lebih dari 1 hari, kira-kira spesimennya masih dianggap valid atau tidak hasilnya. Kemudian lokasi swabnya gimana dan prosedur laboratoriumnya. Ya, terus kemudian ada waktu pengambilan swabnya, terlalu dini atau terlalu lambat. Makanya dia ada grafiknya. Di mana grafiknya misalnya dari symptoms ya, dimulai dari gejala, kapan bagusnya, kapan dibilang namanya gold standard, kenapa PCR gitu. Karena dia yang satu saya bilang, dia bisa mendeteksi virus itu, materinya. Tapi kan kita nggak tahu tuh dia masih virusnya bisa hidup atau virusnya sudah mati. Nah, itu kita nggak bisa tahu. Atau mungkin ada mutasi virus, ini kemungkinan kecil ya. Atau misalnya karena positif palsu, kenapa bisa? Karena ada kontaminasi. Jadi sampel swab yang seharusnya negatif tercampur dengan sampel swab yang positif. Kemudian ada masalah teknis. Oke, next. Nah, karena gini, berarti bisa aja dong kalau dia PCR positif tapi dia ternyata negatif. Bisa. Nah, kalau ini berdasarkan dengan kemungkinan yang ada, jadi kalau negatif palsu, dia itu kemungkinan persenannya bisa terjadi itu 2-29% daripada kasus. Jadi dari 100 orang yang benar-benar terinfeksi COVID, terdapat 2-29 orang yang hasil PCR-nya negatif. Nah, kalau yang positif palsu, berarti kurang lebih 1%. Jadi dari 100 orang yang benar-benar tidak terinfeksi COVID, hanya yang terdapat kurang lebih 1 orang yang hasil PCR-nya positif. Jadi yang lebih besar mana kemungkinannya? Negatif palsu. Sehingga kenapa kalau ada yang bilang kalau kita bilang misalnya hari ini negatif, besoknya positif, yang bisa kita ambil kira-kira mana hasil yang lebih valid, kita bilang. Saya akan ngambil yang kedua, yang positif. Kenapa? Karena lebih besar kemungkinannya negatif palsu. Jadi yang pemeriksaan yang pertama kali dianggapnya negatif palsu, yang positif itu yang kita anggap valid. Apalagi sih kalau misalnya pasiennya mempunyai gejala yang khas dengan gejala COVID, ya. Jadi hasil mana PCR mana yang lebih dipercaya ya. Terus kemungkinan yang dengan negatif palsu itu lebih besar kemungkinan false-nya dibandingkan dengan positif palsu. Nah, jadi orang yang memiliki hasil PCR yang berbeda-beda, positif negatif di waktu yang sama atau berbeda, dianggap sebagai pasien konfirmasi COVID-19. Oke, next. Oke, ini. Nah, kenapa juga kalau kita mikir gini, bisa aja sih, kalau gitu bisa aja dong saya negatif, dok, gitu. Tapi kan kita harus memikirkan, kalau misalnya kemungkinan false positifnya jauh lebih kecil atau negatif positifnya lebih kecil dibandingkan dengan negatif palsunya, dan itu kemungkinannya kurang lebih dari 1%. Nah, kalau misalnya kita ternyata dia positif kita anggapnya negatif, malah sebenarnya orang tersebut berisiko menularkan COVID ke orang sehat. Jadi kita itu punya risiko lebih besar untuk menyangka bahwa itu negatif. Makanya biasanya suspek pertama kita kalau sudah seperti itu ya lebih baik kita berpikirnya, jangan bilang mengcovidkan ya. Saya nggak tahu dengan kata-kata mengcovidkan itu sebenarnya bagaimana ya. Jadi kita hanya kan ini kan berdasarkan dengan spesimen yang ada bahwa ada positif. Jadi kita bilangnya oh ya berarti memang kemungkinan orang ini juga mempunyai COVID yang akhirnya berisiko menularkan COVID-19. Next. Nah, terus yang di sini juga tingkat ini banyak terjadi ya. Dan sekarang juga terjadi di jemaat kita juga. Jadi tingkat turun di bawah 94%,
oksigennya tapi nggak punya akses ke tabung oksigen. Aduh gimana ya dok? IGD udah nolak saya, IGD penuh sampai keluar-luar. Sedangkan saya butuh oksigen, gimana dong misalnya? Nah, apa yang dapat dilakukan? Pertama adalah posisi prone. Jadi adalah satu berbaring di perut Anda. Jadi posisikan posisikan kepala Anda di bawah tubuh. Jadi nanti ini bisa di tempat tidur boleh. Jadi ada bantal ya, bantalnya bisa 3. Jadi ada bantal pertama untuk nanti. Jadi kan posisinya dia tengkurap ya. Jadi tengkurap. Jadi nanti posisikan ada 3 bantal. Nah itu bisa dilihat. Jadi taruh bantal 1 di bawah tulang leher Anda. Terus bantal 2 di bawah panggul Anda. Perut harus cukup bebas untuk membiarkan satu tangan masuk ke dalam bawah ya. Dan yang ketiga adalah pasang bantal di bawah kaki Anda. Dan ini sekitar durasinya 30 menit. Jadi tetap atur nafasnya, rileks ya, sambil juga. Nah ini juga penting juga sih sebenarnya, bagusnya adanya oximeter atau alat pengukur saturasi oksigen ya. Jadi kita tahu dengan adanya posisi ini, oh berarti bisa meningkatkan kadar saturasi. Yang namanya gini, saturasi oksigen yang berada di oximeter itu adalah bersifatnya perifer. Perifer itu adalah berarti ujung. Jadi dia menentukan saturasi oksigen yang sudah sampai ke pembuluh darah kapiler. Tapi belum tentu juga dengan adanya oximeter itu kita bisa menilai bahwa organ itu bisa saja kekurangan oksigen karena yang lagi diukur itu yang di bagian ujungnya. Kita nggak tahu di bagian organnya gimana. Jangan-jangan organnya sudah mengalami kekurangan oksigen gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu yang bisa kita nilai ya. Jadi penting juga sebenarnya. Kemudian posisi kedua yaitu duduk. Jadi ini kayak setengah duduk lah ya, setengah duduk dengan 3 bantal bisa disesuaikan ataupun 2 bantal boleh dengan posisi kira-kira miringnya sekitar 30 derajat lah. Nah, ini boleh juga durasi 30 menit. Oke, atau misalnya yang hampir sama ya kayak tadi, cuman ini dia miring ya. Terus miring ke arah kanan, taruh bantal 1 ke bawah kepala Anda, terus bantal 2 di bawah pinggang Anda, dan pasang bantal 3 di antara kaki Anda. Dan ini juga dilakukan selama 30 menit. Next. Oke, lakukan ketiga posisi ini secara bergantian ya. Jadi 1, 2, 3 selama 30 menit. Jadi totalnya sekitar mungkin 1,5 jam ya. Buatlah diri Anda senyaman mungkin dan pastikan ruang terventilasi dengan baik dan coba bernafas dengan udara segar sebanyak mungkin. Next. Nah, apa saja sih yang perlu saya lakukan kalau saya sedang menjalani isoman di rumah? Pertama, perhatikan tempat tidur. Jadi pasien tidur di ruangan sendiri bila memungkinkan ya. Oke, bila tidak ada ruangan sendiri, pasien bisa tidur di tempat tidur yang berbeda dengan jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lain. Oke, perhatikan kamar mandi dan toilet. Pasien menggunakan kamar mandi dan toilet sendiri jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, bisa juga pasien itu membersihkan dan mendesinfeksi permukaan kamar mandi dan toilet setiap si pasiennya ini menggunakan ya. Dan bila pasien tidak bisa membersihkan sendiri, satu anggota keluarga harus membersihkan dan desinfeksi kamar mandi dan toilet sebelum digunakan kembali. Dan biasanya kalau yang masih share kamar mandi, boleh setelah itu, pokoknya gini, boleh share tapi alat-alat mandi harus sendiri, nggak bisa bareng ya, apalagi sabun batang nggak boleh itu. Maksudnya itu akan penularannya apalagi ke kulit dan sebagainya. Dan kalau sudah didesinfektan, usahakan 30 menit. Jadi setelah desinfektan 30 menit dulu tunggu, baru nanti ada lagi yang boleh memakai kamar mandi. Gitu. Next. Kalau bila mau makan dan minum, kalau makan minum juga alat peralatan makan dan minum juga harus masing-masing di ruangan sendiri bila memungkinkan. Bila tidak ada ruangan sendiri, pasien makan dan minum dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dari keluarga lain. Ini dengan kondisi satu keluarga itu harus pakai masker ya, nggak boleh ada yang lepas masker ya. Dan jangan gunakan alat makan yang sama dengan pasien. Cuci alat makan digunakan pasien dengan sabun dan air hangat. Sebenarnya air biasa juga boleh ya, nggak masalah. Gunakan sarung tangan saat sedang mencucinya. Next. Oke. Lakukan tindakan pencegahan ya, itu kan pasien dan keluarga pakai masker bila ada di ruang yang sama, kemudian batasi pergerakan kemana-mana maksudnya ya, minimalisasi menggunakan alat yang sama dengan keluarga, alat minum, sikat gigi, handuk pakaian, dan jangan gunakan masker dan sarung tangan bekas.
Oh ya, dan satu lagi, kalau memang ada pasien yang terkonfirm di keluarga kita yang positif, satu keluarga itu namanya udah kontak erat. Nah, jadi walaupun dia nggak punya gejala, kita yang kontak erat ini diharapkan untuk karantina. Yang dinamakan dengan karantina itu tetap harus stay di rumah. Walaupun hasilnya negatif, karena saya bilang false negatif itu lebih besar kemungkinannya. Gitu. Apalagi nggak ditesnya setiap hari ya kan. Walaupun saya bilang saya nggak bergejala kok, tapi kemungkinan kan apalagi dengan masa inkubasinya COVID itu 14 hari, makanya disarankan untuk karantina selain untuk mengobservasi apakah kita bergejala atau tidak. Gitu. Jadi untuk yang masih bandel-bandel ada yang keluar-keluar, nah itu tolong diperhatikan juga ya. Maksudnya karena kita juga nggak tahu, mungkin kita juga bisa mungkin kita juga OTG, menjadi super spreader buat orang, cuman kita nggak sadar. Nah, jadi jangan merasa diri Anda aman, itu satu lagi ya. Pantau saturasi oksigen dengan pulse oximeter bila memungkinkan. Jadi nilai saturasi oksigen normal untuk mayoritas orang, tetap isoman di rumah, dan ukur saturasi oksigen darah secara rutin. Segera kalau misalnya itu dari 100 sampai 95 ya bagusnya ya, maksudnya saturasi oksigen di pembuluh darah kapiler. Segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat kalau itu udah saturasinya sekitar 93 sampai 94. Kalau sudah di bawah 90 atau di bawah 92 lah ya rata-rata. Segera ke IGD terdekat bila alat menunjukkan kurang dari 92. Terus menerus ya, maksudnya gini, ada beberapa kekurangan juga memakai pulse oximetry. Satu, misalnya orangnya keringetan parah, ya itu kan pasti becek banget, susah tuh buat kita nilainya gitu. Apakah benar apa enggak? Apalagi misalnya juga kita nggak tahu kualitas daripada saturasinya itu bagus apa enggak. Kadang-kadang ada yang ditempel 80, itu juga pernah kejadian tuh. Jadi dibilangnya 87, cuman kita cek sama saturasi sendiri, mungkin posisinya kurang benar apa enggak, akhirnya 99. Jadi jangan langsung panik ya. Makanya dibilang lihat dulu 92 terus-menerus tuh kira-kira berapa, kita lihat 30 detik, kita lihat 1 menit, benar enggak kira-kira saturasinya. Jadi jangan, kita boleh waspada tapi jangan panik ya. Next. Jangan lupa pantau dan lapor kondisi. Jadi pantau suhu tubuh dengan termometer 2 kali sehari, terus menghubungi hotline COVID 119 extension 9 atau fasilitas kesehatan terdekat bila mengalami keluhan baru namun masih sakit ringan selama isolasi mandiri. Bila ada keluhan dan merasa sakit sedang atau berat, terutama sesak nafas dan sangat lemas, segera hubungi RS, ambulans, atau segera ke IGD. Nah, kalau saya sudah boleh selesai isolasi, padahal hasil PCR masih positif, saya masih bisa nularin virus nggak ya? Nah, ini kayak penting banget nih ya buat teman-teman dan saudara-saudara yang sekarang mungkin masih stigmanya masih kuat ya terhadap hal ini ya. Next. Akhir-akhir ini rame nih, karena orang ngerasa, kan dia masih positif ya, kok dibolehin sih dia sama dokternya buat keluar dari isolasi mandiri, kan dia masih positif, nanti kalau dia masih nular gimana? Gitu. Nah, efek dari informasi tersebut ditambah dengan adanya kebingungan dari masyarakat yang sudah dianggap boleh selesai isoman padahal hasil PCR-nya masih positif. Jadi sebenarnya lebih takut stigmanya ya. Nah, sudah dinyatakan sembuh tapi PCR masih positif sama dengan risiko penularan minimal. Hasil PCR masih dapat positif setelah pasien dinyatakan sembuh, namun risiko penularan COVID minimal karena mayoritas hasil kultur virus negatif. Jadi ini berdasarkan kultur. Kalau kultur itu kita itu ngambil dari sampelnya, kita tanam biasanya ya. Jadi kita melihat apakah virusnya masih berkembang apa enggak. Nah, kalau biasanya dengan ada penelitian ini, dari kulturnya dianggap dengan ada orang yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, walaupun PCR positif, ternyata virusnya nggak berkembang. Jadi sehingga dibilang virusnya itu sebenarnya tidak dapat menularkan. Next. Nah, apakah CT value juga dapat menunjukkan seseorang masih menularkan COVID? Tidak. Cara untuk mengetahui seseorang masih menularkan COVID adalah dengan kultur virus tadi ya, saya bilang. Jadi diambil virusnya sengaja mau kita berkembang biakin, kita mau tahu dia masih infeksius atau tidak. Nah, PCR itu tadi saya bilang, dia nggak bisa ngebedain virus yang infeksius. Pokoknya dia tahu, ini di tubuh ini ada virus. Gitu. Dilihat dia mati, dilihat dia masih infeksius, dia nggak bisa tahu. Dia hanya tahu, dari spesimennya, saya tahu nih CT-nya apa. Nah, tapi kalau pada fase akhir penyakit, PCR masih bisa positif dengan CT value yang rendah. Namun, pasien sudah tidak menularkan. Nah, tapi kenapa? Kok kalau kayak gitu kenapa harus dikeluarkan dok CT-nya kalau emang kita nggak bisa menilai dia infeksius apa tidak? Dia tetap penting, tapi
untuk pasien-pasien yang mengalami gejala. Kenapa? Karena biasanya untuk orang-orang yang sedang mengalami gejala, 3 hari sebelum dan 3 hari pertama kali dia mengalami gejala itu adalah masa yang paling infeksius. Ya, CT-nya itu bisa di bawah 20. Jadi jangan bilang, saya baru dapatnya hari Senin. Ya berarti saya bisa nularnya hari Senin. Enggak, 3 hari sebelumnya itu di mana Anda sudah bisa dapat menularkan virus terhadap orang-orang di sekitar Anda. Dan 3 hari setelah Anda mengalami gejala itu. Ya. Jadi, dan hasil PCR ini, yang positif ini bisa berlangsung dalam jangka waktu lama. Paling lama yang bisa dalam penelitian itu sekitar 12 minggu. Ke 3 bulan, padahal pasien sudah menularkan. Kenapa? Tapi kenapa ini yang bikin bahaya? Pertama, isolasi mandiri itu nggak enak. Ya, pasti yang udah pernah isolasi mandiri pasti ngerasa, aduh, bosen 2 minggu aja bosen, iya kan? Apalagi 3 bulan suruh isolasi mandiri, ya pasti udah juga nggak efisien, pasiennya juga cepat untuk bosen, ya cepat depresi, dan sebenarnya juga sudah tidak menularkan. Nah, makanya biasanya nanti ada kalau dalam kriteria dianggapnya sudah boleh selesai isolasi mandiri berdasarkan gejalanya ada ya. Oke, nah jadi kenapa maksudnya kalau misalnya isolasi mandiri, apapun yang terjadi tetap konsultasikan kepada dokter, baik isolasi mandiri maupun obat-obatan yang diminum. Jadi jangan diminum sendiri tanpa pengawasan dokter. Kenapa? Dokter itu punya penilaian, apakah misalnya kita menganggap misalnya ada gejala, dianggapnya sudah 10 hari isolasi mandiri dan 3 hari bebas gejala. Kalau misalnya dalam isolasi itu dalam 3 hari sudah bebas gejala, sebenarnya dia tidak perlu melakukan PCR ulang ya, konfirmasi, karena dianggapnya bahwa ketika dia udah 3 hari bebas gejala, udah dia tidak menularkan. Nah, tapi kenapa CT-nya bisa masih, misalnya CT-nya masih kurang dari 30 lah, itu satu, itu dipengaruhi oleh imunitas dan biasanya metabolisme tubuh. Jadi untuk orang-orang dengan metabolismenya rendah, misalnya kayak penyakit orang hipotiroid, atau misalnya orangnya jarang olahraga, atau terlalu kurus, atau obesitas, terus cara pola makannya, tidak pernah berjemur, rokok, bergadang, dan sebagainya, itu bisa menurunkan metabolisme tubuh, sehingga kan namanya metabolisme itu untuk mengeluarkan ya selain untuk apa ya, untuk menyediakan organ-organ biasa seperti bisa melaksanakan fungsinya, dia salah satunya adalah untuk mendetoks, jadi detoksifikasi, sehingga kalau misalnya metabolisme tubuh bagus, maka kemungkinan juga semakin cepat dia ngebuang sisa-sisa atau bangkai virusnya. Gitu. Jadi makanya kenapa bukan berarti ketika CT-nya masih rendah dia bisa menularkan, tapi tergantung juga dari klinisnya yang harus dilihat sama dokter. Gitu. Oke, kesimpulan ya, jadi jangan distigmain, jangan dijauhin, kita malah harus, tapi memang harus tetap prokes, itu mah wajib ya. Mau udah misalnya mau udah kena tapi ngerasa udahlah udah pernah kena nggak bakal kenapa-napa inilah gitu, nggak gitu ya konsepnya. Jadi harus tetap prokesnya tetap dijalankan, karena kalaupun dia udah 14 hari misalnya isolasi mandiri, kalau dia tanpa PCR lagi pun nggak apa-apa. Kenapa? Selama dia nggak bergejala 3 hari itu berarti resikonya minimal dan dia tidak akan menularkan virus. Kalau misalnya ternyata dia ada gejala lagi, kemungkinan mungkin reinfeksi ya. Jadi makanya harus dilihat juga 3 hari bebas gejala. Berarti dia sudah tidak, berarti kan kalau misalnya dia bebas gejala, dia menularkannya lebih sedikit. Sehingga dia minimalisasi walaupun CT-nya masih positif. Ya, jadi dan itu harus kembali lagi dikonsulkan ke dokter ya. Oke, kalau anak saya yang kena gimana dok? Ya pokoknya catatannya orang tua dapat tetap mengasuh. Anak yang positif, orang tua atau pengasuh disarankan yang resiko rendah terhadap gejala berat ya, jadi yang nggak punya komorbid, misalnya, dan jika ada anggota keluarga yang positif maka dapat diisolasi secara bersamaan. Dan jika orang tua dan anak berbeda status COVID, disarankan berikan jarak tidur 2 meter di kasur terpisah dan berikan dukungan psikologis pada anak. Next. Oke, waspada. Nah, ini apa? Jadi jangan, ya, saya bilang jangan panik, tapi tetap waspada. Segera bawa anak ke rumah sakit bila ada gejala anak itu jadi lebih sering tidur daripada biasanya, ya. Terus
nafasnya terlihat lebih cepat. Anak itu nggak mungkin bilang, "Mah, aku sesak." Enggak. Tapi sebagai orang tua yang harus bisa lebih concern, kira-kira dilihat, dia lebih kayak ada kelihatan nafasnya nggak enak, nggak gitu. Terus ada cekungan di dada, hidungnya kembang kempis ya, jadi lebih cepat saturasi oksigennya kalau bisa diukur kurang dari 95, ada mata merah, ruam, atau lehernya bengkak, terasanya ya, demamnya lebih dari 7 hari, kejang, nggak bisa makan dan minum, ada mata cekung, BAK berkurang, dan terjadi penurunan kesadaran. Tapi paling gampang buat anak-anak nih, dari koas apapun, anak kalau tiba-tiba jadi rewel banget, itu bisa jadi alarm. Ya, dari awal biasanya nggak cerewet, nggak misalnya mungkin udah cerewet ya, tapi lebih lagi. Atau misalnya udah cerewet dia jadi pendiam. Kenapa? Karena dia sebenarnya sakit. Biasanya anak yang hiperaktif jadi pendiam, anak pendiam jadi rewel. Nah itu coba bisa boleh jadi alarm buat orang tua. Jadi biar observasi, oh ini kenapa ya sama anak saya gitu. Nah itu baru itu jadi alarm ya, bukan berarti terus jadi panik. Nah, dan harus dilihat juga dengan gejala lainnya. Next. Nah, kalau bayi yang lahir dengan ibu yang tersangka ataupun yang confirm positif COVID, gimana sih? Dapat dilakukan bila status ibu adalah kontak erat atau kasus suspek COVID dan dapat dipertimbangkan pada ibu dengan status konfirmasi COVID. Bila klinis ibu maupun bayi baru lahir dikatakan stabil. Jadi ini, oh ya ini boleh inisiasi menyusui dini ya. Jadi biasanya kasih ASI pertama kali gitu ya. Kontak secara skin to skin dengan ibu ya. Kedua, ibu dapat menggunakan APD, minimal masker lah ya. Dan ketiga, pastikan mencuci tangan sebelum menyentuh dan menyusui bayi, serta melakukan etika batuk yang baik. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalnya ibunya gejala ringan atau tanpa gejala. Ya, jadi ASI itu tetap harus dikasih bagaimanapun caranya, gitu. Itu namanya walaupun terkonfirm positif, yang penting gejalanya ringan atau gejalanya tanpa gejala ya, karena kalau gejalanya berat biasanya ibunya udah nggak sadar gimana kita mau kasih ASI gitu ya. Next. Oke, bayi lahir dengan ibu tersangka atau terkonfirmasi COVID. Jadi bayi sehat dari ibu suspek COVID dapat dirawat gabung dan nyusu langsung ya dengan mematuhi protokol. Bayi dari ibu terkonfirm COVID dilakukan perawatan di ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya. Jika kondisi ibu nggak memungkinkan merawat bayinya, maka keluarga lain yang berkompeten dan tidak terinfeksi COVID dapat merawat bayi, termasuk membantu pemberian ASI perah selama ibu dalam perawatan. Pastikan ASI diperah mengikuti protokol kesehatan, botol ASI dibersihkan sebelum diberikan kepada pengasuh lain. Oke, alat yang perlu disediakan ya termometer, ya kalau bisa oximeter ya. Obat yang perlu disediakan paling obat demam, multivitamin, zinc, atau vitamin D ini 3 nih biasanya sama bayi sih enggak ya. Kurang dari 3 tahun, nanti bisa dilihat nanti kalau mau minta slide-nya sama dokter gue boleh. Gunakan masker, anak usia 2 tahun ke atas atau yang sudah dapat menggunakan masker, dianjurkan menggunakan masker, masker harus terpasang tepat, berikan istirahat masker jika anak berada di ruangan sendiri atau ada jarak 2 meter dari pengasuh. Masker tidak perlu digunakan saat anak tidur dan pengasuh yang berada dalam ruangan harus menggunakan masker atau pelindung mata bila memungkinkan. Oke, protokolnya ya, periksa suhu tubuh, saturasi, terus lihat nafasnya gimana, ASI, dan berikan makanan bergizi. Oke, ya sekian dari saya dan Dokter Dwi. Semoga ini ya mencerahkan ya. Oke, terima kasih kepada Dokter Koni. Mungkin nanti kita bisa langsung buka tanya jawab, sesi tanya jawab, bisa tanya ke siapapun, ke saya, ke Dokter Koni, ke Bu Enda. Ya. Mau tanya apa sih dari yang penjelasan tadi aku kasih gambaran biar tahu mau apa yang mau ditanya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita cuma tanya jawab gitu doang, bingung apa yang mau ditanya. Jadi saya kasih paparan dulu biar ada yang mau ditanya, ada yang mau dipikirkan gitu. Oh ya, dan kalau misalnya, kan di gereja ada gugus tugas nih. Saya berharap sih mungkin nanti ada dari jemaat, mungkin ada yang mau mengumpulkan apa seperti oksigen atau memberikan apapun, kami siap menerima dan siap untuk siap untuk menangkap. Baik, silakan. Ada yang bertanya? Ya, Mas Gersan. Halo? Halo. Halo. Ini ada di chat ya, Mas Giri ya. Kalau lagi menyusui gimana dok? Maksudnya apa nih kalau lagi menyusui? Halo, Mas Giri. Halo.
Karyo mau nanya? Yes, boleh dok, nanya dok. Boleh Kak, boleh banget. Jadi gini Pak Budi. Oh, kok Pak Budi sih? Salah saya. Budinya ngumpet. Jadi gini, selamat sore teman-teman semuanya. Ini Sabtu yang luar biasa banget ya. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas informasi. Memang banyak informasi yang kita terima ya, tapi ini jadi satu rangkuman sehingga kita bisa benar-benar lebih memahami apa si virus inilah, entahlah namanya COVID kayak apalah itu ya. Jadi gini, kebetulan ini saya sedikit mau sharing dan mungkin mohon solusinya bagaimana gitu. 2 minggu yang lalu memang mamanya anak-anak itu terpapar COVID dari klaster perkantoran. Mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahui hal ini dan Mbak Ade sudah pulang lagi, sudah kembali ke rumah. Jadi hasil PCR Jumat lalu sudah hasilnya keluar dan dinyatakan negatif, jadi sudah tidak positif lagi. Dan kondisinya sudah stabil, termasuk saturasinya sudah stabil di 95 dan suhu badannya juga sudah di angka 36,2, 36,3. Jadi 5 hari ke sini deh, jadi udah stabil tuh dok. Nah, pertanyaan yang mau saya sampaikan, ini kebetulan juga sebelum Mbak Ade datang, kami keluarga di sini juga swab dulu nih ceritanya. Jadi kita swab untuk memastikan semua dari nol lagi gitu. Jadi posisinya mamanya anak-anak sehat, kita keluarga juga lebih tenang dan hasilnya juga puji Tuhan semuanya negatif dan mudah-mudahan bukan false negatif. Jadi benar-benar benar-benar real negatif. Karena dilihat dari kondisi kami sehat-sehat sih, saya sendiri masih bisa ngangkat galon air gitu. Jadi ya saya rasa masih oke lah. Ya betul Kak Taufik ya. Nah pertanyaannya adalah, saya dapat informasi, pernah baca-baca gitu, apakah memang diperlukan isolasi kembali untuk si pasien ini, maksudnya menyendiri lagi. Secara kan 2 minggu saya kangen banget nih dok. Tapi nggak apa-apa, ada Kak Budi, ada yang gantiin kok, tenang aja. Saya mengerti secara psikologis, nggak apa-apa. Kebutuhan manusia untuk bersosial dan ini semua udah di atas 17 tahun kan ya yang ikut ya? Oh, ada, tapi nggak apa-apa. Bagus, masih. Nah, jadi apakah memang harus si pasien tersebut, pasien COVID-19 tersebut itu harus memang isolasi lagi selama 3 atau 5 hari? Itu yang pertama dok. Yang kedua adalah apakah perlu juga setelah 3 hari dia lakukan swab antigen lagi? Itu yang kedua. Ada 3.000 pertanyaan sini dok. Kira-kira perlu ditulis nggak? 3 dulu. Dan yang terakhir ini saya benar-benar kurang tahu karena katanya harus foto torak. Foto torak untuk melihat ada kabut atau apa gitu. Untuk kalau memang nggak ada itu artinya benar-benar sudah kristal clearly ya katanya atau sudah benar-benar bersih. Nah, apakah itu perlu dilakukan dan tujuan untuk foto torak itu tuh untuk apa gitu loh? Kira-kira seperti itu sih dok, yang mungkin 3.000 pertanyaan saya tadi. Dan sedikit tadi saya sharing ya, terima kasih juga mungkin berkat doa teman-teman, ibunya anak-anak sudah sehat. Walaupun masih harus benar-benar harus dekem kan sih 5 hari lagi di kamar gitu. Saya soalnya terpaksa tidur di dekat kandang anjing dok, bukan apa-apa dok. Nyamuk saya nggak tahan. Oh, iya. Itu loh masalahnya. Thank you. Terima kasih dok. Mohon pencerahannya. Mohon pencerahannya. Tantangan dari COVID ternyata bukan penderitanya juga, pasangan penderita juga pun merasakan penderitaan ternyata ya. Sebenarnya ini kita yang paling berat loh, dok. Bener. Betul ya Kak Taufik ya. Coba kaiin tuh senyum-senyum padahal sakit banget itu dia. Aduh. Dokter Koni dijawab. Sebenarnya harus diperhatikan kita ini nih.
yang nggak isoman ini. Coba aku jawab ya Kak ya. Kalau pertama kan pertanyaan pertamanya kan sempat dirawat ya, pasti sudah dinyatakan ketika sudah boleh selesai isoman, selesai dari dokternya, berarti sebenarnya nggak perlu isolasi lagi karena dinyatakan sudah sembuh. Mungkin yang diperlukan adalah sebenarnya istirahat aja, bed rest aja. Kadang-kadang kan mungkin dengan udah keluar dari rumah sakit ya kita anggap bed rest itu istirahat, intinya adalah menambah imunitas aja. Tapi ketentuan untuk isolasi tidak usah karena kalau misalnya sudah dianjurkan untuk keluar dari rumah sakit, berarti sebenarnya dokternya juga udah, berarti udah selesai nih isolasinya. Ini Kita anggapkan dia isolasi di sana. Ya, sorry, ini kebetulan karena gejalanya nggak terlalu berat ya, Dok. Jadi cuman waktu itu tuh hanya demam, terus demam sama sedikit sakit kepala. Dan terus langsung ke PCR nih, hari Jumat tanggal 20 apa 19 saya lupa, bulan Juni lalu. Saat tes PCR pagi, keluarnya itu hari Sabtu pagi, di dekat klinik kantor, nah dia akan positif. Langsung kita isoman. Nah, memang isomannya tidak di rumah sakit atau di apa. Jadi saya waktu itu datang ke puskesmas, cuman dari pihak puskesmas itu nggak ada dokter karena itu hari apa ya waktu itu, hari Sabtu deh. Jadi udah sepi banget. Nah, tahu daerah Pondok Gede kan ya. Jadi ya gitulah, Pondok Gede gitu loh. Pondok Gedenya doang gede, tapi sebenarnya mah masalah itu mah kecil banget. Jadi saya akhirnya kami putuskan untuk ngeboyong si Ade ini ke mandiri, daripada kita yang satu keluarga yang pergi ke hotel akhirnya biayanya lebih besar. Akhirnya si Ade ini yang istri saya yang pergi ke ke hotel khusus untuk memang para penderita COVID yang untuk isoman gitu. Betul. Nah, dari sana 14 hari ke-14 kita PCR, dia PCR dan hasilnya negatif. Ya. Jadi memang cuman asupannya itu hanya vitamin D, vitamin C, yang makanan yang diberikan sama pihak hotel gitu yang sesuai dengan ini kan ya, karena emang dapat 3 kali sekali makan, sama paling ya ngelus-ngelus foto saya aja gitu, Dok. Akhirnya udah. Baik sih kan dokter. Kalau sudah selesai 14 hari kan dianggap bahwa berarti apalagi udah negatif ya, jadi sebenarnya udah oke, nggak apa-apa. Selama kakak nggak bergejala, berarti aman, berarti nggak perlu lagi isolasi. Boleh ketemu, nggak usah kakak tidur di dekat kandang anjing ini, satu tidur di kamar, nggak apa-apa. Malah harusnya nih istri saya ngikut ini ya. Malah ketika berpelukan meningkatkan imunitas. Malah kalau begitu jadi menurunkan imunitas, ya kan? Itu pertanyaan ke-3001 yang mau saya tanyain itu, perihal peluk memeluk itu, tapi ya sudah dijawab ya sudah. Yang kedua, untuk swab antigen berarti nggak perlu lagi ya, kecuali kalau misalnya ada bergejala lagi, nah itu baru nanti berarti kita ngambil lagi tuh harus ada pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau selama nggak bergejala, it's okay, nggak perlu. Terus yang ketiga, kalau ronsen itu sebenarnya nggak perlu, kecuali kalau misalnya dirasakan setelah adanya COVID ada efek, misalnya sesak nafas atau mungkin masih ada batuk minimal misalnya, itu boleh. Tapi biasanya kenapa kita ada ronsen seperti itu? Sebenarnya kita pengen tahu nih kalau misalnya dia biasanya itu terjadi untuk COVID yang gejalanya berat. Jadi biasanya nanti ada yang namanya long COVID. Jadi gejalanya itu menetap. Udah negatif nih, tapi kok dia masih sesak aja. Biasanya kalau kita ronsen, paru-parunya itu udah jelek karena udah banyak lukanya, jadi dia sesak gitu. Tapi kalau yang nggak punya gejala, yang udah sembuh total mah nggak usah. Ya, selain menghemat juga biaya, jadi kita memeriksakan sesuai dengan indikasi aja. Gitu. Mungkin Bu Endang ada yang mau ditambahin, Bu? Mungkin Kak Iin mau nambahin, aduh thank you banget loh Dok. Kak Iin mungkin nambahin perihal peluk memeluk, nggak apa-apa Kak, bisa dipaparkan gitu. Wow. Saya mau nanya. Thank you ya Dok. Ya. Gimana Bu Endang, jadinya ada tambahan Bu? Terima kasih. Ya, Kak Fajar, sharingnya bagus ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata tidurnya dekat dengan kandang sesuatu. Iya. Tapi off the record ini Ibu ya, jangan sampai Papri tahu, nggak enak saya sama Papri. Ya, sebetulnya tidak perlu khawatir seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh
Dokter Koni dan juga Dokter Dwi bagaimana sebetulnya perkembangannya. Nah, hanya mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau kita tiba-tiba mengalami sesak nafas kembali. Nah, itu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita anggap seperti flu biasa, padahal masih perjalanan dari sisa yang ada. Saya bagi saja pengalaman teman saya gitu ya, sudah dinyatakan negatif, ternyata efeknya adalah lupa. Lupa itu betul-betul lupa dia. Jadi naruh apa, waktu ngajar juga dia nggak tahu dia mau bilang apa, sampai terbengong-bengong di depan mahasiswanya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi apa sih keluhan lanjutan yang perlu kita lihat dari orang-orang yang sudah sempat terinfeksi, gitu ya, sudah memang positif tadinya. Karena memang seperti penciuman saja, tidak dengan serta-merta dia hilang. Kemungkinan sudah bisa masih ada tetap dalam jangka waktu 2-3 bulan ke depan, itu masih dirasakan seperti itu. Hanya memang perkuat saja daya tahan tubuh. Dan satu hal lagi yang harus dilakukan, bagaimana untuk daya tahan tubuh itu dari sisi psikologisnya tentu ya. Happy yang paling perlu dilakukan. Pikiran-pikiran positif, yuk jangan punya pikiran negatif, mari berpikir positif. Anggap ini semuanya adalah mudah dilakukan dan cepat bisa berlalu gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran negatif. Yang mana? Jangan itu. Nah, ketakutan tadi membuat kita cemas. Ketika kita cemas, maka turunlah daya tahan tubuh kita. Itu yang harus kita waspadai. Khususnya buat si pasien sendiri dan tentu saja keluarganya. Mau berapa orang nih di keluarga kita yang terpapar karena satu rumah? Pertanyaan itu pasti ada. Jadi memang harus siap mental, siap fisik, siap segalanya, tapi bukan berarti mengabaikan. Virus ini sangat ringan. Saking ringannya dan kita tidak tahu di mana dia ada, kita lengah. Penggunaan maskernya salah atau kurang baik, kemudian cuci tangannya kita juga lengah. Seringkali kita tidak sadar memegang muka, itu yang juga membuat kita mudah untuk terinfeksi. Balik lagi sekarang, yuk kita jangan mengundang virus ini menjadi besar. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita dari sisi mental kita supaya tetap happy, supaya tetap senang, sehingga dari situ muncullah sistem imun kita yang tambah besar. Kalau nanti ada waktu boleh kita lakukan terapi sama-sama. Ini ada berapa orang ya? Saya pandu dari sini, hipnosis 5 jari untuk kita bikin imun kita tambah tinggi, kita kurangi kecemasan kita. Mungkin itu. Terima kasih Bu, makasih Kak Rio. Baik, di sini ada pertanyaan lagi di chat gitu dari Kak Geri. Dok, misalnya ibunya kepapar dok, atau lagi isoman, boleh menyusui langsung nggak dok? Atau kalau boleh apa yang perlu diperhatikan gitu? Gimana dok, Koni? Boleh kan saya bilang tadi di slide-nya itu boleh dikasih menyusui, tapi pertama ibunya harus bersih dulu, ibunya mandi dulu ya, ibunya mandi, ibunya pakai masker dengan catatan boleh ketemu sama anaknya buat menyusui. Tapi setelah itu ya dibawa kan, makanya gitu ada orang yang juga yang merawat bayinya yang di tempat yang beda, jadi nggak boleh disatuin. Tapi kalau menyusu misalnya nih kekurangannya nggak punya alat untuk perah ASI gitu ya, yang pompa ya, pumping ya, misalnya nggak ada, harus misalnya lewat memang skin to skin, adanya bisanya itu doang, ya nggak apa-apa, tapi ibunya bersih dulu, pakai masker, nah setelah itu baru dia menyusui gitu, nggak apa-apa, yang penting bersih dulu. Atau misalnya kalau mau pumping, misalnya nih nggak benar-benar nggak mau ketemu, benar-benar bisa untuk jaga jarak dulu nih sama anaknya, ya nggak apa-apa pumping, tapi yang tadi botolnya dibersihin, alatnya juga dibersihin, jangan lupa didesinfektan gitu ya, maksudnya biar semuanya steril, jadi benar-benar jadi juga terjaga, karena memang ASI itu virus itu nggak terdapat di dalam ASI gitu ya, jadi nggak masalah juga, kalaupun ada mungkin jumlahnya kecil kali ya, tidak membuat infeksi gitu untuk ke anaknya gitu. Ya, dan jangan cium-cium anak dulu ya, yang baik papanya. Jadi jangan lata, cayang gitu ya. Habis itu dicium-ciumin jadi gitu. Jadi kalau lagi nyusuin dan nyusuin aja ya, paling elus aja gitu ya. Ya ampun nak,
Ntar ya, mamanya lagi sakit gitu, jadi cium-cium dulu ya. Ntar dulu. Silakan Bu Enda. Ada nggak Bu? Maksudnya Tambahan lagi sedikit ya. ya. Ya, Bu. boleh Kak Geri. Itu kebutuhan anak untuk bersama dengan ibu. Ketika menyusui, itu kontak psikologi sangat erat. Itu ya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan begitu saja ibu dan anak. Hanya karena situasi tidak memungkinkan, di mana harusnya kontak ibu ini erat sekali, sehingga ibunya harus protek seperti yang tadi Dokter Koni sampaikan, kita double masker, kemudian pada waktu menyusuinya mungkin tidak lama, tapi beberapa kali gitu ya. Jadi sehingga dia kontaknya tuh tidak dalam waktu lama, beri kesempatan untuk beberapa menit, stop dulu, jauhkan dulu dari ibunya, nanti kelihatan lagi bayinya membutuhkan, langsung kasih lagi gitu ya. Yang terpenting di sini adalah pada saat menyusui, kontak mata ibu dengan anak itu tetap terjaga. Tetap ada kontak ibu dan anak. Hindari bicara dengan bayi sebanyak-banyaknya gitu. Pada saat menyusui kan memang dianjurkan untuk bicara dengan bayi. Bagaimana perasaan ibu kepada bayinya. Tapi pada situasi seperti ini, sebaiknya itu dikurangi dulu. Tapi pancaran mata ibu tetap bisa disalurkan pada bayinya bahwa dia menyayangi bayinya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Endang. Baik, ini ada pertanyaan lagi, cukup menarik dari Mbak Ninu. Dok mau tanya masalah kontak erat sama positif. Biasanya kita nggak tahu nih kalau dia positif dan dia sendiri nggak tahu kalau terpapar. Terus kita ngobrol, kemudian tiba-tiba beberapa hari kemudian ya kita dapat kabar dia positif. Pastinya kita parno dong ya, panik gitu ya. Dia bilang, tapi posisi sama-sama pakai masker, posisi sama-sama ngobrol, tapi nggak terlalu dekat. Jarak mungkin nggak nggak serapat itu kali ya, mungkin ya sekitar mungkin 20 cm 30 cm kali ya. Nah, apakah itu bisa disebut juga kontak erat atau kontak erat yang sama dengan tidak pakai masker atau kita pakai dia nggak pakai itu bisa kepapar gitu. Bagaimana dok gitu? Oke, mungkin aku jawab dulu kali ya. Kalau yang masalah tadi kan aku jelasin di PowerPoint bahwa memang kalau tadi ada beberapa resiko tinggi. Jadi kalau aku bilang dari Mbak Nino ini, dia resiko tinggi. Even kita makan bareng itu udah resiko tinggi, ya, gitu. Apalagi kita tidak memakai masker. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tadi kita bilang kontak erat, ya tetap kita bilang kontak erat. Nah, makanya kita evaluasi bagaimana kondisi klinis kita selama 3 hari pasca kontak dengan misalnya orang yang terpapar dengan positif COVID. Kira-kira perlu nggak setelah itu kita swab? Perlu, kalau memang kita sudah ada gejala. Kalaupun kita tidak ada gejala, itu pun kita bisa lakukan antigen swab gitu. Karena memang tadi saya bilang antigen itu berbeda dengan PCR. PCR itu kan kalau misalnya kita lihat dia memeriksa semua antigen, jadi mau dia virusnya udah mati ataupun masih hidup dia akan terdeteksi. Tapi kalau antigen itu pada saat viral load atau virusnya lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi ada baiknya kita tetap isoman dulu plus kita antigen swab gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang atau dari Dokter Koni? Kalau ini kalau kriteria sih sebenarnya memang kriteria kontak erat itu adalah orangnya kita nggak kurang dari jaraknya dari 1 atau 1,5 meter ya, dan nggak pakai masker. Memang kalau kita pakai masker dan dia nggak pakai masker juga resiko penularannya cukup tinggi juga, sekitar sampai 70% ya. Jadi walaupun kita pakai masker dia nggak pakai masker, sebenarnya saya juga ya masih ya pasti takut juga lah ya. Jadi baiknya ya itu kata Dokter Dwi diobservasi juga, di karantina mandiri dulu, diobservasi ada gejala atau enggak. Habis itu nanti bisa kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Oke, siap. Tambah sedikit. Siap, Bu. Yang jadi masalah adalah masker yang digunakan standar atau tidak. Iya. Ketika itu tidak standar, maka sangat berpeluang untuk bisa terhirup oleh kita, gitu ya. Jadi paparannya pun kalau misalnya dia 15 menit lebih, itu juga akan membuat lebih khawatir lagi kita untuk paparan seperti itu. Ya, balik lagi ke masker. Kalau maskernya masker yang bolong-bolongnya besar, kita tidak bisa lihat ya, tapi bolong-bolongnya besar, itu juga beresiko.
ya. Itu aja. Apalagi maskernya kebesaran ya. Ya, Jadi kedodoran kalau maskernya. di sininya nutup tapi bawahnya gede. Nah, Ya. itu pemakaian maskernya salah juga tuh. Jadi pakai masker belum tentu ya. Ya. Tergantung juga. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Bu, dari Bu Erna Sebayang. Halo Tante, mudah-mudahan sehat ya. Aduh. Cepat pulih. Ya, cepat Pulih ya. pulih, Mbak Ini Erna. Beliau nanya, Dok, saya lagi isoman. Kenapa ya lidah saya sekarang merasakan makanan asin, rasanya asin semua? Katanya kalau udah vaksin, resiko untuk mematikan virusnya tidak ada. Betul nggak, Dok? Resiko untuk mematikan. Maksudnya mematikan virusnya atau menuju kematian atau bagaimana ya, Tante? Kalau berarti yang bisa meningkatkan risiko kematian gitu ya? Ya, Gitu. Jadi kalau baru tahu juga nih, memang biasanya sih ada beberapa COVID itu yang saya tahu biasanya memang dia tidak merasakan apa-apa, malah ini ngerasain semuanya asin. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa gejala yang mungkin banyak ya variasinya juga kali ya COVID itu ya. Jadi bahkan cuman sakit kepala doang aja ada ternyata COVID aja, cuman sakit kepala tok gitu, nggak ada yang lain juga ada gejalanya ternyata itu adalah manifestasi klinis daripada COVID ya. Jadi kenapa itu bisa asin semua kita belum bisa jawab Tante. Kita juga bingung kenapa patofisiologinya, kenapa dia bisa menyebabkan jadi semuanya terasa asin ya. Tapi mungkin itu salah satu gejala juga. Dan kalau udah vaksin resiko betul. Jadi namanya resiko pasti masih ada, tapi pasti kecil karena kita sudah menganggap adanya vaksin atau imunisasi itu berarti sudah ada antibodi untuk melawan dari si COVID-nya, sehingga dia nggak kaget COVID-nya. Kalau pertama kali kan kaget takutnya kan. Kalau ini kan dia udah kenal nih, wah ini yang datang COVID nih gitu. Jadi dia sudah punya ada perlawanan sendiri sehingga tidak. Jadi minimalisasi, ingat minimalisasi ya. Bukan meniadakan, tapi meminimalisasi resiko terjadinya angka kematian yang lebih besar kalau sudah divaksin. Ya, terima kasih. Siap. Oke, ini kayak ada intermezzo dari Kak Budi. Oke, kalau jadi memang dari tim GT bilang menerima bantuan sebanyak-banyaknya dalam bentuk apapun, tapi kalau misalnya dalam bentuk uang bisa dalam bentuk dukungan melalui bisa dikirim ke rekening Mandiri dan BCA gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Kak? Ya, silakan Ibu Pesta. Pesta. Halo? Ya, Ibu Pesta, ada yang mau ditanyakan? Halo? 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 Kalau misalnya nggak, Kak In, ya tadi kalau Tante Pesta bisa diketik aja kali ya. Silakan Kak In. Ya, Langsung gini, boleh. Gini Dok, mengenai pemakaian masker. Pemakaian masker kan tadi Dokter Dwi bilang katanya 4 jam sekali masih ganti. Nah, kiranya kalau kita di rumah nih, kita semua nggak pakai masker, maksudnya ya praktek gitu ya. Tapi kita keluar rumah nih karena ada keperluan, otomatis kan kita pakai masker. Nah, itu apakah bisa dipakai lagi atau penempatan maskernya itu yang baiknya bagaimana? Oke. Gitu. Baik. Kalau untuk menjawab itu, kalau misalnya gini, kalau saran saya untuk saat ini lebih baik di rumah pakai masker. Karena kita nggak tahu, misalnya kita habis keluar rumah nih, kita membawa sesuatu ke rumah. Jadi memang notabene COVID itu kan sekarang cepet banget ya ininya. Maksudnya COVID dengan varian Delta ini bisa lewat udara ya, bukan aerosol yang notabene kayak cipratan-cipratan, bukan, ini benar-benar aerosol di udara. Jadi saya sarankan tetap pakai masker. Kalau untuk penyimpanan masker tadi sebenarnya boleh diganti 4 jam, atau misalnya kita mau ganti yang misalnya di rumah, kita lakukan kalau di rumah itu ada kita pakai UV, atau saya taruh di ini rice cooker. Jadi saya harus mengorbankan 1 rice cooker untuk memanaskan semua masker yang saya punya gitu. Tapi hanya dipakai kalau pada masker medis biasa, saya biasanya hanya pakai 3 kali aja.
benar-benar 3 kali, habis itu saya buang atau nggak saya bakar gitu. Karena kan masker itu kan memang ada pasti maksudnya ada infiltrasi bakteri masuk, virus masuk gitu. Jadi sebisa mungkin kita mensterilisasi si masker tersebut, kecuali masker kain ya. Jadi memang saya sarankan untuk para ibu bapak yang tadi saya bilang kalau mau keluar rumah pakai double masker. Kalau di rumah oke, pakai masker medis nggak apa-apa atau masker kain nggak apa-apa. Karena itu memang daerah itunya rendah. Tapi kalau kayak saya di rumah sakit, saya harus pakai masker yang N95 atau N94. Tapi untuk pembuangan masker, saya sarankan, pertama kali misalnya saya nggak dibuang, dipanaskan atau disterilisasi dengan alat sterilisasi gitu. Ya macam-macam sih, nanti mungkin Bu Endang ada ininya, tips and trick untuk mensterilisasi masker gitu. Mungkin ada, Bu. Kalau sterilisasi masker saya kebetulan nggak ada ya alatnya, tapi memang beberapa teman juga ada yang menggunakan yang tadi pakai UV, bahkan buat sendiri. Itu keponakan saya, dia karena kerjanya di ruang emergensi, jadi dia buat sendiri UV-nya, dia diatur sendiri. Jadi setelah pulang itu HP, kacamata, jam tangan itu masuk situ, dan itu lama juga ternyata, hanya perlu waktu 2-3 jam untuk bisa dianggap itu bebas dari kuman kembali ya. Karena saking takutnya ya, mungkin karena dia ada di bagian emergensi gitu. Kalau untuk yang lain-lain sebaiknya memang masker itu digunakan dan diganti gitu aja, itu yang paling aman buat kita. Dan bagusnya juga untuk limbah. Itu kan limbah ya, misalnya kayak masker nanti harus dibuang, itu jangan dibuang ke tempat sampah yang berbarengan dengan misalnya makanan ya. Jadi itu namanya limbah medis, itu harus dibuangnya beda, jadi kantongnya, dan bagusnya juga dibakar sebenarnya. Sebenarnya memang agak kontradiksi juga sih, takutnya dibakar apakah jadi virusnya ke udara atau enggak ya. Tapi sebenarnya memang kalau gitu harus dibikin satu tempat dulu lah. Biasanya kalau di rumah sakit itu kantong kita kuning ya untuk limbah medis, jadi dia yang membedakan bahwa ini beda dengan limbah misalnya yang makanan, plastik dan sebagainya. Jadi salah satu katanya sih, saya baru baca juga kontribusi kenapa juga mungkin peningkatan COVID di Indonesia lumayan besar adalah salah satu limbah medisnya itu yang nggak bisa dikelola dengan baik. Jadi main sembarangan dibuang aja maskernya kemana-mana gitu ya. Jadi harus kalau bisa dijadikan satu tempat yang memang di situ semua misalnya kayak sarung tangan lah atau misalnya masker lah gitu ya, dibuangnya di satu wadah gitu ya, jangan dicampurkan dengan wadah-wadah yang lain misalnya bungkus makan dan sebagainya. Mungkin bisa tambahin sedikit. Saya teringat bahwa waktu terjadinya kasus HIV/AIDS itu kan virus juga ya. Pemusnahannya itu seluruh alat tenun yang digunakan oleh pasien di rumah sakit direndam dulu dengan larutan desinfektan. Yang ada itu adalah untuk ngepel, tapi dia bukan yang wangi ya, dia yang saya nggak bisa nyebut merek gitu, yang agak kental, yang wanginya wangi rumah sakit khas deh. Kalau kita ke rumah sakit ada wangi itu gitu ya. Nah itu diberikan di situ. Jadi direndam dulu, mungkin maskernya sudah aman, kira-kira berapa jam kita rendam, baru kita musnahkan. Dibuang juga nggak apa-apa mungkin ya, karena ini sama dengan virus-virus yang lain, mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Siap. Gimana Kak In? Cukup mencerahkan? Cukup, Dok. Makasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Vita. Oke, Pak Vita nanya dong, Dok. Perbedaan virus Delta dengan Kappa. Kan yang sekarang nyerang di Indo varian Delta, tapi varian Kappa pun ada. Terima kasih katanya. Oke. Aku lupa inget deh. Gimana Dokter Koni? Ini sebenarnya varian ini kita nggak usah terlalu pikirin kalau buat yang non medis ya sekarang, karena Kappa juga kita masih dalam secara kita nih sejawat juga masih belum ada yang terlalu tahu bagaimana Kappa ya. Yang jelas secara dari mutasi virus gini, yang namanya virus itu beda dengan bakteri. Virus itu dia itu pinter. Dia lebih pintar daripada bakteri. Kalau satunya dia bilang, wah ini kayaknya udah yang ini nih kayaknya bertahan nih, gue harus bikin lagi nih yang beda.
rangkaiannya beda. Karena ketika dia rangkaiannya beda, namanya juga beda. Ya gitu. Jadi dia tetap ada khasnya, tapi mungkin ada rangkaian yang berbeda. Nah, makanya biasanya namanya varian-varian itu beda. Banyak banget ya variannya, yang diketahui aja ada berapa ratus ya sebenarnya ya. Dan itu saya nggak tahu itu bernama atau tidak ya. Ini kan kalau kappa ini ditemukan di India. Jadi maksudnya ini saya nggak pernah bilang delta itu dari India. Tidak, delta itu pertama kali ditemukan di India. Saya nggak tahu, mungkin saja bisa dari negara lain, cuman baru bisa diisolasinya di India. Mungkin dari negara lain sebenarnya udah ada, tapi ditemukan pertama kali di India karena kan di India parah banget ya iniannya ya. Jadi diteliti ternyata variannya ada delta. Sekarang katanya yang kappa juga ditemukan di India. Ini dari penelitian dari orang-orang India. Orang-orang Indonesia belum bisa meneliti ya varian kappa gitu ya. Jadi katanya biasanya, tapi memang dengan varian yang ada nih dari varian Wuhan ya, dari neneknya nih dari Wuhan sampai sekarang nih ada delta, ada kappa itu. Biasanya dia itu sama, bisa gini, resiko untuk menyebabkan angka kematiannya itu sama atau kesakitannya sama, tapi lebih menular. Jadi ada yang namanya tadi Kak Dwi udah share tuh yang R0 ya, itu adalah kemampuan untuk menginfeksi dari satu orang. Kalau delta itu dari satu orang bisa menginfeksi 5 sampai 8 orang. Ya, jadi kalau misalnya 8 orang itu terinfeksi, dia akan lagi menimbulkan 8 orang lagi. Jadi dengan waktu yang cepat bisa menimbulkan berapa ratus yang bisa diinfeksi dengan satu orang saja, gitu ya. Dan nggak main-main dia bisa dengan jarak kurang dari 1,5 katanya malah ya bisa kenanya, dan dengan membuka masker 5 detik aja udah bisa kena, gitu. Jadi sekarang yang penting adalah buat teman-teman apapun variannya, prokesnya dia bisa dikalahin sama prokes 5M. Mau variannya namanya Marcelina kayak mau namanya Mercedes kayak nggak usah dipikirin dulu ya. Yang penting prokes 5M dulu, oke? Karena selama ini tidak ada sih mutasi yang menjadi zombie, belum ada nih sampai sekarang ya. Paling mutasinya bikin lebih menular ya. Belum ada mutasinya terus jadi kita lebih pintar, lebih cantik, belum ada. Jadi Pak Vita tenang aja, Pak Vita yang penting sehat, olahraga, tidur teratur, minum vitamin ya, dan happy ya. Gitu. Baik. Dokter Dwi, boleh bertanya? Boleh. Dokter Dwi. Boleh Kak, boleh Kak Taufik. Masa nggak boleh tim GTC? Iya. Nah, saya cuma mau supaya kita tidak bingung gitu ya, karena ini banyak sekali ditemukan gitu ya. Yang pertama kan pastinya bahwa varian-varian ini begitu sangat berkembang lah ya, karena memang namanya virus itu pasti bermutasi gitu ya, jadi sangat beragam sekali, dan kita kayaknya betul seperti apa yang Singapura bilang, kita harus berdamai nih dalam konteks bahwa kita nggak bisa menghabisi secara habis-habisan ya dengan virus ini. Jadi akan ada lagi muncul varian-varian baru yang mungkin bisa lebih menular dan sebagainya. Jadi karenanya maka satu pertanyaan pertama itu kaitannya dengan yang sekarang lagi heboh ya, lagi viral dan juga banyak digunjingkan. Saya masih penasaran, walaupun kita pernah mendiskusikan ini soal ivermectin ya. Ini kan jadi sesuatu yang pada sebagian orang itu sudah mengaplikasikannya dan secara empirik itu kelihatannya faktual gitu ya, bisa diaplikasi gitu ya. Bahkan yang bicara itu ya orang-orang juga yang nggak sembarangan, seperti katakanlah Pak Erik sendiri, kemudian beberapa lagi yang lain lah, saya nggak perlu sebut di sini. Jadi bagaimana itu? Bisakah ke depannya pada saat BP POM itu, ya, pada saat BP POM misalnya menyatakan bahwa ini bisa diaplikasi gitu ya, walaupun sampai sekarang masih jadi pertentangan, itu bisakah menjadi teman kita juga untuk memerangi COVID tadi gitu ya, walaupun tidak bisa dihindari COVID itu tetap akan ada. Yang berikut juga berkaitan dengan soal tes tadi. Saya kebetulan lagi isoman kan ini ya, sudah masuk hari ke-6 kalau nggak salah hari ini. Saya udah swab antigen dan kemudian hasilnya negatif. Nah, tadi kan disebut juga ada false negatif nih gitu ya. Nah, bagaimana itu kemudian, apakah saya harus tes lagi dan perlukah PCR?
sehingga bisa lebih memastikan dan kapan waktu yang tepat. Saya kira ini jadi penting buat kita mencoba mengindikasi gitu ya, kapan waktu yang tepat dan sebagainya. Saya kira itu saja pertanyaannya untuk melengkapi informasi. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan ivermectin itu sebenarnya memang menjadi banyak simpang siur gitu ya. Kalau secara maksudnya saya lihat di beberapa penelitian itu belum dilakukan uji klinis lebih lanjut, Pak, gitu. Sebenarnya ivermectin ini adalah obat, kita bilang obat untuk kita bilang cacing. Jadi mirip-mirip gitu ya, Pak. Kenapa waktu itu disarankan? Karena waktu itu juga sempat waktu tahun kemarin itu ada disuruh pemberian obat cacing juga, saya lupa apa namanya, untuk obat-obatan COVID, tapi memang belum disarankan. Karena kok bukannya tambah membaik, pasiennya malah tambah memburuk gitu. Makanya uji ini masih belum terlalu maksud saya ivermectin ini belum ada uji klinisnya yang jelas. Jadi kalau dari kami para dokter dan para nakes itu, saya sih belum menyarankan untuk diberikan ivermectin karena saya bilang lebih banyak non benefitnya dibanding benefitnya gitu. Dan memang pada beberapa pasien itu memang efek sampingnya itu katanya menyebabkan banyak banget efek samping yang tidak kita inginkan seperti mual, muntah, gangguan hepar, gangguan ginjal gitu. Pada saat ini sebenarnya yang kita perlukan untuk pada pasien-pasien COVID adalah sebenarnya untuk mengurangi simptomnya. Jadi ya itu simptomnya itu yang kita kurangi pada pasien, misalnya pasien dengan di neurologi seperti saya, pasien COVID itu juga kadang-kadang ada juga yang menyerang sampai stroke, itu ada, Pak, gitu. Ada yang bisa sampai sakit kepala hebat juga ada, saking banyaknya gejalanya. Jadi kadang-kadang ivermectin itu tidak bisa diberikan secara bebas. Kita lihat kondisi klinis dari setiap pasien, karena setiap pasien itu unik. Even saya dokter juga, saya harus berkonsultasi dengan para konsulen saya gitu untuk penggunaan obat-obatan dan segala macam gitu, karena memang ini hal yang kita bilang perlu karena yang diteliti adalah manusia, kita perlulah penelitian yang lebih lanjut. Jadi indikasinya apa nih buat ivermectin ini menuju mengobati yang mana gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang atau dari Koni? Ya, ivermectin kan masih tahap uji klinis ya, Om. Jadi yang beredar di Indonesia ini sekarang, kalau ini kan ivermectin itu obat cacing ya. Jadi kesian kalau dia habis untuk teman-teman ataupun orang yang di sana yang cacingan lah, kehabisan dia buat yang lagi infeksi cacing. Malah habis buat COVID yang belum dinyatakan. Gini, kalau namanya uji klinis itu kita mau menentukan resiko dan keuntungannya. Apakah resikonya itu lebih besar daripada keuntungan ketika pemakaiannya? Itu namanya uji klinis. Dan uji klinis itu juga bersifatnya bisa cepat juga. Makanya kita doakan semoga uji klinisnya ivermectin yang sudah disahkan oleh BPOM itu hasilnya cepat keluar. Kalau memang ternyata resikonya itu lebih kecil daripada manfaatnya, berarti boleh digunakan. Tapi ya itu kayak dulu panic buying ini ya, Kina, kloroquine tuh sampai habis, kesian banget ya. Jadi memang juga kelemahan sistem peredaran obat di Indonesia itu kayaknya nggak punya pengaman yang cukup baik ya, bisa dijual di Tokopedia, sampai nyebut merek deh tuh, pokoknya di online yang bisa kita reach lah ya, dan itu dengan kita nggak tahu juga keaslian obatnya bener apa enggak, dan harganya biasanya gila-gilaan ya, bisa satu box mungkin yang harganya, wah kalau di Papua sana mah obat-obat gitu mah gratis. Mungkin kalau di Tokopedia mungkin bisa sampai satu strip 200.000 mungkin ya. Kalau begitulah, kalau lagi panic buying semuanya dibeli soalnya ya. Jadi sementara kita menunggu supaya BPOM cepat mengeluarkan sih, mending jangan digunakan dulu sesuai, kalau bukan untuk indikasinya yang memang semestinya gitu. Kecuali memang kita ada infeksi cacing ya boleh pakai ivermectin. Tapi kalau buat COVID belum ditentukan gitu. Ya. Jadi artinya itu masih dalam tahap penelitian, uji klinis, kemudian yang berikut juga kalau informasi yang banyak beredar itu lebih kepada mungkin pengalaman aja ya, atau empirik aja ya. Karena itu aplikasinya tiap orang bisa jadi beda ya. Karena banyak juga sih, banyak hal yang menentukan penyembuhan, apakah faktor tunggalnya karena pemberian ivermectin aja. Jangan-jangan dia
memang imunnya bagus aja, terus dia minum ivermectin. Tapi Iya, karena iya. dia bagus, dia bilang ivermectin yang bagus, padahal karena imunnya yang bagus gitu. Jadi itu tuh harus apa ya? Pentingnya uji klinis itu kita bisa mengeksklusifkan dia bahwa dia memang berpengaruh terhadap perjalanan penyakit itu gitu. Takutnya Iya, apakah iya. itu cuma efek placebo gitu. Jadi ya efek Iya, yang iya. sebenarnya sugestif aja gitu. Apakah memang benar-benar bermanfaat atau enggak? Jadi perlu diselidiki lebih lanjut gitu. Iya, iya. Ya walaupun ada leluconnya gitu ya. Ya paling tidak yang mati cacingnya katanya gitu, Oh, bukan betul. orangnya. Tapi kalau cacingnya juga yang lagi nggak menyebabkan gejala dia diganggu, katanya cacing kenapa nih? Oke. Iya. Iya deh. Terus yang berikut mungkin pertanyaan. Kasihan Om, cacingnya disalahin. Iya. Yang satu lagi ini ya, antigen ya, yang pemeriksaan itu. Kalau dari sekarang yang masih dipegang itu biasanya untuk yang PCR ataupun antigen setelah kontak erat itu bisa kalau antigen itu hari ke-5 biasanya. Sampai hari ke-8 ketika dia kontak erat dengan pasien yang terkonfirm positif ya. Atau kalau misalnya PCR juga bisa sekitar 5 hari juga sudah bisa kita lakukan 5 sampai 8 hari. Tapi biasanya sih antigen lebih cepat terdetek. Jadi biasanya di sekitar 3 atau 4 atau ya 4 lah mungkin 4 sampai 5 hari biasanya. Oke. Gitu. Kalau yang misalnya kenapa? Artinya berarti yang kedua nanti gitu di hari ke 10 gitu Boleh. atau hari ke-9 itu boleh dengan yang antigen atau yang PCR. Sebenarnya antigen itu dia akan mulai berkurangnya mungkin ketika mulai hari ke-10 ya. Jadi disarankan sih PCR aja. Biasanya PCR itu kan akan bertahan sekitar sampai yang tadi saya bilang sampai 3 bulan kan. Jadi bisa kita lihat gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya gini. Kalau memang tidak mau ada tes konfirmasi positif, tidak apa. Tapi dengan syarat bahwa tidak selalu melakukan isolasi mandiri sampai 14 hari. Gitu. Jadi kan karena kita kan sebenarnya mau lihat masa inkubasinya itu. Masa inkubasi adalah masa yang diperlukan si virus ataupun bakteri sampai dia menimbulkan gejala. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya selama masa 14 hari itu tidak ada bergejala, kita nyatakan bahwa ya boleh selesai karantina gitu. Tanpa dengan kalau misalnya memang ini kan ada beberapa kondisi yang misalnya ya udahlah saya udah nggak punya biaya lagi untuk misalnya tes atau confirm, boleh, tapi dengan syarat 14 hari itu ya tetap melakukan isolasi mandiri, sambil tetap observasi juga apakah ada gejala atau enggak gitu. Ya. Tapi kalau mau konfirmasi lagi juga boleh sih Om, jadi kita kembalikan lagi gitu. Thank you ya Dok. Oke. Mungkin ini Kak ada pertanyaan dari Kak Budi Niman, silakan Kak Budi. Halo, selamat sore. Halo. Kak Dokter, Bu Endang, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk bisa join di sore hari ini, walaupun kesibukannya, tapi dalam situasi isolasi ini kita bisa kumpul sama-sama di acara ngobrol ini. Mungkin nggak sibuk Pak, lagi karantina nggak sibuk ngapa-ngapain. Ya. Terima kasih juga difasilitasi kita semua. Mungkin ini kan kita nggak tahu ya apa namanya. Ada yang prediksi mungkin karena hampir sama ya kulturnya Indonesia dengan kejadian di India, ada yang prediksi masa ini akan sampai Agustus gitu kan, seperti itu selesainya gitu, maksudnya mulai menurun lah seperti itu ya, karena kesamaannya ya kalau memang kita lihat, saya juga memang karena saya juga kebetulan bekerja dan ini pekerjaan saya terus perusahaan saya itu berhubungan dengan mall, ya sungguh sedih dengan dampak ini karena seluruh toko kita di Jawa tutup dan beberapa daerah lain pun ditutup karena menyangkut COVID yang gelombang kesekian nih, gelombang ini justru banyak anak-anak yang terdampak gitu ya, seperti itu. Jadi karena ya tempat saya bekerja itu lebih banyak berhubungan dengan anak-anak gitu kan, seperti itu, maka anak-anak lebih banyak dilarang, akhirnya toko kita ditutup. Nah, baru-baru ini ya mungkin mudah-mudahan pemerintah itu sudah tepat dan memang cukup bijak dan memang sudah uji klinis untuk kesekian kalinya. Kalau ya kemarin juga kita dengar BPOM menyampaikan
ada vaksin terbaru gitu kan, yang memang bisa disuntikan kepada mereka yang memang penyakit diabetes gitu kan, dan lain-lain lah. Maksudnya dia pengorbit gitu seperti itu. Ya puji Tuhan sih untuk itu. Dan katanya udah uji klinis tahap ketiga. Dan ada lagi ya mungkin kita juga dapat informasi dari forum-forum grup-grup WA atau apa gitu kan, vaksin untuk anak-anak gitu kan seperti itu, karena mungkin varian yang baru ini menyangkut yang terdampak itu anak-anak gitu seperti itu. Dan ya saya lihat beberapa forum-forum yang mungkin ya kayak ya forum-forum yang memang bekerja sama dengan pemerintah segala macam mewadahi untuk vaksin, khususnya di DKI nih. Di DKI saya lihat dia pakai aplikasi untuk mendaftarkan anak-anak yang usia 12 tahun ke atas seperti itu ya. Ya puji Tuhan, tapi ya saya berharap ini juga bisa ditanggapi dengan positif, baik, dan memang pasti semuanya itu kan ada mungkin kalau dampak dari vaksin ya, maksudnya gejala-gejalanya mungkin ada yang panas, ada yang macam-macam lah seperti itu, yang nanti terdampak untuk anak-anak seperti itu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kalau memang gejala-gejalanya itu nggak sampai kematian kan. Kemarin kayak vaksin AZ kan orang ketakutan karena ada beberapa yang divaksin ternyata meninggal. Nah ini kan baru akan dicoba, saya lihat bukan dicoba ya, mungkin sudah dimulai ya beberapa hari belakangan ini, anak-anak SMA di beberapa sekolah itu udah dicoba, tapi kan itu anaknya udah dewasa. Nah, anak saya kebetulan kan usianya nih ya baru menginjak 13 tahun lah, seperti itu. Itu ya kemarin ya di forum ibu-ibu sekolah nih, ya kebetulan saya juga walaupun bapak-bapak sekolah tapi saya ikut di situ gitu kan, ya dikasih informasinya. Ya saya lihat apa semalaman saya cek ini di mana memang ada di RSUD segala macam. Pertanyaan saya adalah ya apakah ya vaksin itu memang, saya juga nggak tahu jenisnya apa Sinovac atau AZ atau Pfizer atau apa gitu kan seperti itu, karena banyak varian yang datang ke Indonesia itu jenisnya. Apakah ya pertanyaannya yaitu itu kalau memang baik ya puji Tuhan gitu kan seperti itu. Dan yaitu pertanyaannya apakah baik, memang udah harus sekarang gitu, maksudnya anak-anak itu bisa divaksin dengan vaksin tersebut. Ya mudah-mudahan pemerintah nggak keburu-buru ya, maksudnya karena wah ini banyak anak-anak yang memang terdampak, jadi terus vaksinnya boleh untuk anak-anak. Ya mudah-mudahan memang dari tadi uji klinisnya dari fase-fase tersebut sudah terlewati semua gitu kan seperti itu. Karena kan tiba-tiba aja ya itu tadi kembali ya ada vaksin boleh dipakai untuk anak-anak. Padahal kan kemarin kita dengar baru di beberapa negara, kalau di Amerika pakai Pfizer atau di mana gitu kan seperti itu. Satu itu. Kedua, baiknya di mana sih dok kalau kita mau vaksin gitu kan seperti itu. Ya ada kekhawatiran, wah vaksinnya jangan di RSUD deh. Kita nggak tahu di sana ternyata kumpul banyak orang memang yang lagi kondisi sekarang ini kan butuh penanganan dari COVID ini gitu kan. Jadi rumah sakit lagi penuh atau gimana gitu kan seperti itu. Dan ya apakah terus kan pemerintah juga buka di GBK, di Kokas juga ada gitu, di mall di mana gitu segala macam. Apakah dia yang model-model seperti itu atau kita nunggu aja vaksinnya nanti? Mungkin kita lihat nih, ini kan pemerintah baru coba yang nggak tahu ya, yang mudah-mudahan bukan uji coba ya, tapi memang melakukannya itu di awal-awal ini. Maksudnya apakah nanti nunggu kita lihat nih rentannya, misalkan dalam minggu depan ini saya lihat jadwalnya dari hari Senin sampai hari Kamis itu ada vaksinnya tuh, jadwal vaksinnya, jam-jamnya juga ada. Saya lihat di aplikasi, harus unduh aplikasi dulu memang. Nah di situ apakah kita nunggu sampai reaksinya seperti apa, dan nanti reaksi dari vaksin tersebut ke anak-anak yang lain seperti apa. Karena kan ya kita tahu lah kondisi tubuh kita masing-masing berbeda, karena kita juga dilahirkan dari orang tua yang berbeda juga mungkin dari darahnya juga berbeda segala macam gitu, gennya beda, dan tentunya akan bereaksi pun ke tubuh anak kita pun akan berbeda. Nah
Kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Jadi apakah vaksin itu udah baik? Kedua, apakah kita tunggu aja dulu nanti begitu ada reaksi seperti apa baru vaksin gitu, atau vaksin itu boleh di mana, di mall atau di rumah sakit lebih baik? Seperti itu, Dok. Terima kasih. Mungkin Bu Endang atau Dr. Koni dulu, nanti baru saya melanjutkan. Oke, kalau enggak saya duluan kali ya. Oke, kalau untuk vaksin anak-anak, Kak, saya dapat kabar dari teman-teman saya PPDS anak, memang untuk vaksin yang sekarang sudah diperbolehkan itu sekitar usianya 13 sampai 17 tahun. Kalau untuk anak-anak di bawah 13 tahun itu memang belum ada uji klinisnya. Jadi memang sekarang sudah aman. Dan dikatakan dalam surat edaran IDAI itu, Ikatan Dokter Indonesia Anak, itu memang sudah dilakukan uji klinis sampai kedua, terutama untuk Sinovac. Jadi memang cukup aman. Kalau untuk pemberian vaksin di rumah sakit atau di mall gitu ya, Kak, kalau saran dari IDAI sendiri sebenarnya tidak masalah di mana aja, yang penting satu mematuhi panduannya, dan memang kan kalau kita kayak ke vaksin kemarin aja, memang fasilitasnya ada, memadai, terus tidak ada berkerumun, mereka tetap akan melakukan 5M tadi sebelum vaksin itu di dalam fasilitas vaksin tersebut gitu ya. Kalau untuk saat ini saya belum tahu sih tempatnya di mana, tapi kayaknya di rumah sakit di RSCM sudah ada, di rumah sakit lain juga udah ada. Kalau yang kata Kak Budi itu ada aplikasi, itu baru saya tahu juga tuh. Saya tanya sama mereka, memang untuk vaksin sendiri pada anak-anak itu memang pasti akan ada KIPI-nya, tapi tidak banyak karena sudah dilakukan penelitian dari fase 1 sampai fase 3 gitu. Saat ini untuk KIPI sendiri itu sebenarnya KIPI yang sampai berat itu nggak ada, Kak. KIPI itu adalah kejadian pasca imunisasi gitu. Jadi memang kalau saya bilang vaksin harus tetap dilakukan pada anak-anak yang sudah disarankan oleh IDAI. Tapi untuk anak-anak di bawah tadi 13 tahun, kita masih lakukan penelitian dulu. Jadi memang harus dijaga dulu tuh. Apalagi bayi-bayi yang tadi yang Dr. Koni bilang, oh boleh menyusui, boleh. Pokoknya nanti kita jaga dulu. Kalau memang nanti terpapar, ya kita treat seperti orang dengan COVID gitu, Kak, gitu. Jadi aku bilang kekhawatiran orang tua untuk vaksin sendiri sama dengan kekhawatiran kita waktu pertama kali kita vaksin yang dewasa gitu. Jadi memang pasti akan ada yang kita bilang kejadian pasca imunisasi, seperti misalnya orang pasca imunisasi tetanus demam atau jadi meriang-meriang, tetapi itu kan kejadiannya kita bilang ya kita wajar karena kita dimasukin virusnya tersebut gitu. Tapi kalau sampai KIPI-nya itu berat, kejadian pasca vaksin itu imunisasi itu berat, seperti misalnya sampai nggak sadar, sampai sulit untuk bernafas atau gimana, itu harus dilapor. Nah itu wajib kita sebagai dokter atau nakes punya kompetensi untuk ini KIPI atau bukan, atau sebelumnya tadi yang saya bilang apakah ini sebelumnya memang udah ada demam, jadi sebelum vaksin juga kita harus pastikan kita sehat dulu gitu baru vaksin. Jadi kita meminimalisir kejadian pasca imunisasi gitu, Kak. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang atau dari Koni? Ya, dari saya sedikit. Tadi kan sudah dibilang Kak Budi, kalau vaksin itu memasukkan benda asing. Benda asingnya berupa apa? Berupa protein dari virusnya yang dilemahkan maupun yang mati gitu. Ya, ada dua jenis nih, beda gitu ya. Tapi apapun itu reaksinya pasti ada di tubuh kita. Memang sengaja reaksi itu ada di tubuh kita untuk membangkitkan antibodi kita. Jadi yang sedang berperang di dalam tubuh itu adalah virus yang masuk melalui kegiatan vaksinasi tadi dengan tubuh kita melalui sel darah putih gitu ya. Nah, ketika kita dalam kondisi tidak sehat divaksin, itu jelas akan berisiko ya. Oleh karena itu harus jujur menyatakan bahwa saya mau divaksin tapi saya memiliki penyakit seperti ini. Saya pernah sakit apa saja, itu harus disebutkan. Kalau pada anak-anak bukan tidak mungkin dia pernah juga mengidap satu penyakit gitu ya. Jadi memang harus seleksi banget nih. Kalau misalnya dia tensinya naik saja nggak dikasih. Padahal tensi naik itu bisa terjadi juga karena anak takut untuk divaksin.
Nah, ini beda nih, ya. Kemudian pernah demam. Demam itu seminggu yang lalu atau tidak? Kalau dia baru demam 2-3 hari yang lalu, jelas tidak akan divaksin. Tapi kalau demam sudah seminggu yang lalu, artinya sudah turun demamnya, kemungkinan boleh divaksin, ya. Jadi ada beberapa hal, karena sebelum divaksinasi itu pasti diperiksa dulu. Seperti biasa, ya dokternya juga akan menyatakan, oh ya boleh aman, boleh diberikan vaksin. Nah seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga stamina kita sebelum kita divaksin. Betul-betul kita yakin gitu bahwa saya lagi sehat-sehatnya nih. Yuk, saya berani untuk divaksin. Gitu ya. Ya. Gitu, Kak. Karena lebih baik divaksin, Kak, daripada tidak divaksin. Selama kita masih punya kesempatan untuk divaksin, setahu saya buat anak-anak yang masih diteliti buat Sinovac ya. Jadi AstraZeneca dan Moderna dan Pfizer itu ya kayaknya belum ada uji klinis lanjutan. Setahu saya buat anak-anak masih dinyatakannya Sinovac. Jadi pasti yang dikasihnya juga Sinovac. Jadi kan kalau menurut saya kalau kita punya kesempatan vaksin apapun mereknya, ini bukan unggul-unggulan siapa yang lebih bagus dan siapa yang lebih bagus ya. Vaksin itu kan kita semakin cepat banyak sebenarnya makin bagus gitu. Memang ada perbedaan mungkin dengan kejadian ikutan pasca imunisasinya ya wajar kayak misalnya ya vaksin tetanus lah ya biasanya yang biasa buat anak-anak jadi lebih kayak ada demam, kayak nangis, rewel gitu ya wajar gitu kecuali kalau misalnya dia jadi demam tinggi dalam beberapa hari ada muntah, mual, yang dehidrasi. Nah, itu kemungkinan bisa aja karena ikutan pasca imunisasi. Nah, itu bisa dilaporkan ke puskesmas atau ke tempat yang di mana dokter-dokter yang bertanggung jawab untuk memberikan screening imunisasinya itu atau vaksinnya itu. Nah, itu bisa dilapor ke situ gitu. Jadi kalau aku sarannya untuk semua ya buat anak-anak dewasa, kalau udah bisa vaksin. Kalau emang udah bisa vaksin nggak ada halangan, tidak ada yang membuat penyakit tertentu misalnya apa kondisi tertentu yang nggak kontraindikasi terhadap vaksin lah ya. Saya aja sempat waktu itu tensi saya 100, sempat nggak dibolehin, tapi karena saya insist nggak, saya harus vaksin. Emang saya segini vaksin, emang segini tensinya. Tapi nanti kalau ngedrop enggak, gitu. Malah saya pengen vaksin gitu. Masa cuma perkara tensi doang nggak bisa gitu. Malah pengen vaksin. Padahal waktu itu juga lumayan rame ya. Cuman mungkin saya pikir kayak ya udahlah kalau ada kesempatan kenapa nggak digunakan dengan baik. Saya rasa pasti semua prokes dan protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan baik. Setidaknya kalaupun misalnya Kak Budi rasa nih antriannya panjang banget, terus mepet-mepet, ya udah jauhi aja, cari tempat lain aja. Gitu. Biasanya sih yang sebenarnya masyarakatnya yang nggak sabaran sebenarnya. Pengen cepet-cepet sebenarnya, ya tapi mau marah buat apa ya? Kalau kita bisa hindari saja kerumunan. Nah, itu aja. Oke. Baik Kak Budi. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Yuda. Dia bilang, Dok, apakah minum susu beruang bisa menyembuhkan COVID? Nah, tolong dijawab Dr. Koni. Jangankan susu beruang, Kak. Susu sapi, susu kuda, segala yang menghasilkan susu kedelai juga bisa. Sebenarnya karena gini, mungkin itu kayaknya stigma kali ya. Dari apapun sakit nih, misalnya nih kayak sakit demam berdarah, kasih angkat, kasih jambu gitu kan, kayak udah kalau segala sakit macam penyakit tuh udahlah minum aja lah itu, minum susu beruang yang banyak racunnya keluar gitu kan. Sebenarnya itu memang itu sugestinya dong. Sugestinya memang sugestinya itu yang bikin, karena susu beruang itu ya iya susu sapi kan susu beruang itu. Jadi segala macam susu itu kan intinya mau meningkatkan imunitas. Kita berharap mungkin susu itu kan sesuatu yang membuat energi gitu kan ya. Jadi imunitasnya bagus. Mau minum apa aja boleh Kak. Seandainya Kakak cuman adanya susu ultra, minum aja Kak susu ultra. Mau minum susu Indomilk, minum aja Kak susu Indomilk. Lagian juga susu beruang sekarang lagi mahal, kosong lagi katanya ya. Iya, merah iya udah barang langka. Iya, merah susu beruang itu yang susah soalnya. Jadi mau jenis susu apa pun boleh. Ya. Siap. Baik, ini pertanyaan terakhir ada yang mau tanya. Sebelum jam 18 kita mau selesaikan. Ini maksudnya perbincangannya sangat interaktif banget. Aku suka banget ini. Sangat edukatif meskipun pertanyaannya ya kadang-kadang kita ternyata orang awam tuh nanyanya bisa sampai gitu ya. Berarti kalau bertanya paling tidak ada proses untuk berpikir. Kalau nggak nanya antara dua
antara dia ngerti banget atau nggak ngerti sama sekali. Gitu. Nah, terakhir nih, tanya dong. Terakhir dong, Ya. boleh nggak? Saya belum nanya bicara- lagi nih. Tadi Kak Yuli Bicara mau nanya, vaksin. Mbak Cuma Yuli mau satu. nanya, ayo Ini saya silakan. mewakili Kak Budi. Mewakili Kak Budi, Kak Roy. Benar Berarti nggak sih, kasih Dok? kesempatan 2 tuh Kak Diperbolehkan Yuli nggak sih? sama Kak Fajar. Nggak, kebetulan saya udah vaksin rabies, cacar, itu udah semua lengkap satu paket waktu itu deh. Saya lupa umur berapa. Pertanyaannya adalah, apakah benar diperbolehkan orang yang sudah vaksin sampai 2 kali, entah itu pakai Sinovac atau Astra, ya kan, atau Moderna, Morella dan sebagainya tadi itu, dia boleh nggak sih kalau dia gue pengen vaksin lagi dengan mereknya si Moderna misalnya, itu diperbolehkan nggak? Atau sebenarnya kita udah cukup aja 2 kali itu udah ya cukup, itu udah bisa proteksi badan kita gitu. Itu aja sih, Dok. Oke, tadi Kak Yuli kayaknya mau nanya, aku mau sekalian tahu pertanyaannya apa, biar kalian dijawab. Halo Kak Yuli. Iya, enggak Kak. Kenapa Kak? Ada Lanjut, apa? lanjut. Ada yang mau Yuli ditanya, maunya Kak? lagu aja, Yuli. Jangan begitu Kak Yuli. Yuli Ayo maunya Kak, lagu doang. tanya Kak, Ada tanya Kak. simpenan itu. Ini adalah forum bertanya. Gitu. Ntar bisuran, Yul. Ngomong, Yul. Bukan, di rumahnya lagi ada simpenan Enggak. soalnya 1 tuh. Harus tanya. Udah terwakili sama Kak ini Dedi Rio. Pertanyaannya sebagai ini apa? Orang yang isoman apa tadi butuh pelukan ya, Det ya? Oh iya. Tolong itu kita Karena suaminya underground. lagi isoman. Oh iya. Itu belum terjawab ya. Oh, Nanti malam mau dicoba, Ya, lanjut. Yul. Apakah Aduh. possible atau Katanya enggak? 10 hari. Kata dokter Koni tambah 5 hari lagi ya, dokter ya. Ya udahlah, bisa Nggak menghadirkan Katanya udah Dok. selesai antigen negatif. Terus masih perlu isoman juga. Nggak perlu, nanti itu imunitasnya Karyo yang menurun. Jadi kita juga harus meningkatkan imunitas Karyo juga. Oh gitu ya. Baik. Pertanyaan yang Oke, terakhir. lanjut ke dokter Dwi. Ya, baik. Pertanyaan Karya yang terakhir ini sangat maksudku sangat bagus banget memang. Sebenarnya kalau untuk vaksin sendiri, Dok, dia mau vaksin lagi nggak, Dok? Gitu. Kalau saya bilang, sebenarnya vaksin itu kayak imunisasi anak. Kayak imunisasi anak waktu kita kecil kan ada imunisasi TBC, ada BCG, ada yang BCG 1, BCG 2, BCG 3. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan itu. Misalnya kita booster. Nanti kan program pemerintah kan memang belum ada booster. Yang baru disuruh untuk booster hanya nakes dulu, karena kita yang tiap hari berada di dalam sarang burung itu gitu ya. Tawon. Jadi di sarang tawon itu gitu. Jadi mungkin kita duluan Kak yang di booster sebelum nanti mungkin yang lain, masyarakat yang lain gitu. Jadi memang step by step gitu. Kita dari pemerintah pasti akan melakukan booster lagi untuk masyarakat, apalagi mengingat bahwa antibodi kita kan memang maksudnya kita nggak tahu nih virus ini itu berkembangnya sebagaimana, kita nggak tahu, makanya memang perlu dilakukan nanti booster. Pasti nanti kalau ada sounding Kak, nanti coba tanya Pak Luhut dah. Biasanya sih nanti mungkin akan jadinya seperti kayak kayak vaksin influenza deh. Setahuku kan dewasa juga ada perlu vaksin influenza ya, setahun 4 kali. Mungkin nanti dalam jangka waktu 10 tahun lagi vaksin untuk COVID itu menjadi vaksin wajib yang dilaksanakan misalnya selama 4 kali dalam 1 tahun. Mungkin ya kan kadang-kadang jadwal imunisasi dari dewasa juga banyak perubahan juga, termasuk kayak karena influenza itu. Nah, kalau boosternya sih kayaknya kurang tahu ya. Mungkin biasanya katanya kadar antibodi menurun itu dalam waktu 6 bulan udah menurun biasanya. Kadar antibodi COVID ya, maksudnya terhadap SARS-CoV-2. Jadi kemungkinan mungkin akan ada booster, tapi kita daripada booster dulu Kak, ini aja kita masih cakupan imunisasi 4% dari 273 juta penduduk Indonesia tercinta ini. Jadi kalau mau sampai herd immunity, kita nunggu dulu 70% baru deh. Nanti baru setelah itu kita akan pikirkan boosternya. Semoga cepat terciptalah herd immunity itu gara-gara imunisasi ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Mungkin waktu sudah menentukan jam
sore. Saya rasa diskusi ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Mungkin yang kita, oh ya, ada ini tadi ada sponsor saya dari Binalitbang dan GT. Katanya 5 penanya pertama akan mendapatkan akan mendapatkan sebentar. Untuk beruang ya, Kak? Akan mendapatkan oximeter. Vaksin ketiga. Vaksin ketiga. Saya sebutkan namanya nanti, tolong dihubungi sebagai ini bosnya Kak Budi, yaitu Kak Rio, Kak Geri, Mbak Ninu, Tante Erna, dan Kak Iin. Oh, berarti gue dapet 2 dong. Kan 2 kali nanya. Satu. Makasih. Baik, untuk menutup acara ini, saya mungkin minta kepada Ibu atau Pak Taufik sebelum menutup, apakah ada kata-kata kita perlu Kak bikin gini lagi gitu Kak? Halo, Om Taufik, Bu Sifra Ya, terima kasih Dokter Dwi, Dokter Koni, Bu Endang Banon, dan juga Bapak Ibu semuanya untuk sore hari dan menjelang petang ini. Segala hal yang sudah kita dengar sungguh bermanfaat, baik untuk kita, bagaimana kita harus menjalani dan berdamai dengan kondisi pandemi saat ini ya. Semoga apa yang boleh kita punten. Ya? Kalau ada yang mau konsul ke saya untuk masalah psikologisnya, boleh ke WA saya. Oh iya. Ya. Baik, kami tim gugus tugas di sini ada dalamnya tuh ada Pak Taufik, saya, Kak Santi, Bu Endang Banon, Dokter Koni, Dokter Dwi, terbuka ya Bapak Ibu ya untuk berkonsultasi. Untuk psikologinya, psikisnya bisa ke Bu Endang, untuk medisnya bisa ke Dokter Dwi, Dokter Koni. Ya. Terima kasih ya Dokter Dwi, Dokter Koni, Bu Endang, dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa ditutup doa kali ya Bu ya, sebelum ini kali ya Bu. Baik. Ya. Mari kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Maha baik Engkau Tuhan Allah Bapa kami, sehingga pada sore hari ini Engkau telah menuntun kami dari awal hingga akhir. Setiap materi yang telah kami dengar sungguh menjadi hal yang baik bagi kami, agar kami dapat menerima dengan secara damai kondisi pandemi yang kami hadapi, untuk kami dapat hidup berdampingan dengan COVID, untuk kami dapat senantiasa kami hikmat, agar dalam setiap masa, setiap fase yang kami hadapi saat ini, baik kami yang tengah menjalani isoman, ataupun kami tengah berjuang, untuk kami boleh tetap sehat. Bila Tuhan senantiasa berkati kami masing-masing dengan setiap pengetahuan yang telah kami terima pada sore hari ini, dan kami boleh senantiasa boleh selamat menjalani masa pandemi ini bersama. Tuhan berkati untuk Dokter Dwi, Dokter Koni, Ibu Endang Banon, dan juga Kak Budi, tim dan Komisi Binalitbang yang telah bersama-sama menyusun acara sore hari ini berlangsung dengan baik dan sempurna. Inilah Tuhan doa dan harapan kami, dalam nama-Mu Kristus kami telah berdoa. Amin. Bu, sebelum kita tutup, kita foto dulu kali ya. Kak Budi yang... Ya, boleh. Ya, nanti saya fotoin. Buka mic. Buka. Bentar Kak Budi, sisiran dulu, sisiran. Buka kameranya semua ya, Bapak Ibu. Udah. Terima kasih atas nama Komisi Binalitbang kepada Bapak Ibu semua. Obrolan lepas ini mungkin kita akan terus mempererat mungkin ya silaturahmi kita ya di media sosial. Ini yang paling mudah menjangkau Bapak Ibu semua di saat kita mungkin sulit untuk komunikasi seperti itu. Kita bisa juga selain itu tadi Kak Dokter Dwi, Bu Endang Banon, Kak Dokter Koni dan juga Ibu Pendeta Sifra sudah memberikan informasi bahwa selain di Zoom ini kita juga bisa komunikasi mungkin langsung bisa japri lah masing-masing tim GT. Nah, kita dukung tim GT. Jadi Bapak Ibu tadi juga saya udah share sedikit tentang informasi. Ya kalau memang mau tergerak hatinya untuk mendonasikan bisa didonasikan ke rekening Gereja Kristen Pasundan Rehoboth, Jemaat Rehoboth. Bapak Ibu mungkin sudah punya semua, bisa donasikan untuk membantu mungkin saudara-saudara kita yang memang sampai saat ini masih dalam keadaan ya terdampak COVID. Ya, kita akan foto ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ini pakai senyum nggak Kak Budi? Boleh.
Angle-nya kurang bagus nih, angle. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Aduh, bentar, maaf. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, saya save dulu yang satu, yang pertama. Tuh. Kok saya salah ya? Maaf. Apa ya, Kak, gigiku? Oke. Ada ya, satu lagi. Ini soalnya ada dua halaman. Oke, mudah-mudahan semua tercapture ya. Mohon maaf kalau tidak tercapture. Terima kasih untuk dukungannya. Karena kita mau pindah ruangan. Terima kasih. Selamat sore. Jaga kesehatan selalu dan jaga prokes. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi, Kak Tony, Bu Endang, semuanya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semangat yang masih terkonfirmasi, semangat itu yang perlu. Selamat ulang tahun ya, Bud. Oh ya, Kak Budi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Left.